Di dunia kedua, Simen Liuyun meminta Simen Feng untuk bergabung dengannya, dan setelah memberitahu kakek Bailin Ningbing, Wanan Chao, mereka pergi ke kantor notaris Istana Raja Kota Yaying bersama-sama. Kantor notaris Istana Tuan Kota mewakili otoritas tertinggi Asia Ying Star. Setelah kontrak ditandatangani di sini, kontrak tersebut akan dibatasi oleh hukum Asia Ying Star dan tidak seorang pun boleh melanggarnya. Jika tidak, Anda akan dihukum oleh pengontrol Yaying Star. Kakek, di kota Yaying, sebuah istana yang secara signifikan lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari kediaman Chen Hao dan para gadis, Bailin Ningbing datang dengan tergesa-gesa. Setelah melihat sosok pendukung menunggu dengan cemas di pintu, dia tiba-tiba berteriak kaget dan genit. Xiao Bing, kamu akhirnya sampai di sini, tapi kamu membuat kakek sangat ingin mati, ayo pergi ke kantor notaris bersama kakek. Dan pergi. Kakek, kenapa kamu pergi ke kantor notaris? Tahukah kamu bahwa sayap perak kita dalam bahaya? Ketika Chen Hao mengumumkan krisis yang akan dihadapi sayap perak, dia sangat terkejut. Dia seharusnya tidak mengetahui identitas kakeknya, tetapi mengapa dia tidak memberitahu dirinya sendiri? Apakah karena takut khawatir jika mengetahuinya, atau karena alasan lain? Selain itu, apa yang dikatakan Chen Hao tidak terlalu detail, dan Yuan Rutianzun bahkan tidak menunjukkan wajahnya demi transformasi. Dia memanfaatkan masa pemulihan untuk masuk ke dunia kedua lagi dan ingin bertanya kepada kakeknya. Situasi spesifiknya, tanpa diduga, begitu dia login, dia menerima beberapa surat dari kakeknya yang memintanya untuk segera, tentu saja kakek tahu, dan justru karena itulah dia memintamu pergi ke kantor notaris. Aduh, ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak punya pilihan, kakek harus melakukan ini, jika tidak, kamu harus melakukan ini. Sama seperti Chen Hao dan yang lainnya, mereka mati di tangan 5 kekuatan besar. Kakek, apa maksudmu? Setelah mendengar perkataan Wan Nanchao, Bailin Ningbing merasa lega meskipun dia bingung dan tidak mengerti situasinya. Benar sekali, kakek adalah orang yang paling menyayanginya, dan menaruh semua harapannya pada dirinya sendiri. Apalagi dia juga percaya dengan kemampuan kakeknya. Misalnya, kekayaan yang disembunyikan oleh kakek tidak sebanding dengan penguasa istana abadi Wuji dan lainnya. Wanan Chao segera memberitahu Bailin Ningbing tentang krisis yang tidak dapat diperbaiki yang dihadapi sayap perak dan keputusannya untuk menghubungi keluarga Simen dan terdiam lama setelah mendengar pengakuan itu. Xiao Bing, kakek tahu bahwa kamu memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Keturunan langsung kecil dari keluarga Simen tidak akan terlihat sama sekali, tapi sekarang, kami tidak punya pilihan. Kemunduran leluhur Wuji tidak bisa lagi menyelamatkan kamu. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, dan sekarang, ini satu-satunya cara, jangan salahkan kakek. Kakek, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Tapi kamu melakukannya untukku. Tidak masalah. Kakek juga merupakan master puncak di tahap akhir alam surgawi. Bahkan jika dia seorang budak, dia masih memiliki status tertentu. Selama kamu bisa melatih keterampilan unik itu, suatu hari nanti kamu akan bisa melatihnya, mampu melampaui keluarga Simen. Pada saat itu, kakek secara alami akan dapat memperoleh kembali kebebasannya. Meskipun saya merasa sedikit bersalah kepada Anda, bukankah keluarga Simen adalah batu loncatan Anda? Kakek, aku mengerti. Itu bagus. Ayo pergi, bersikap baiklah nanti dan cobalah untuk tidak membiarkan pihak lain melihat bahwa kita aneh. Situasinya memaksa, tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, kita harus menanggungnya. Kamu tahu. Yah, tapi kakek, Yuan Rutianzun sedang bekerja keras untuk membangun kembali sayap perak, mengatakan masih ada harapan. Renovasi sayap perak. Andalkan saja dia. Jangan naif. Para leluhur sudah menyerah. Yuan Rutianzun hanya merasa bersalah dan menghiburmu. Ketika pihak lain datang, bahkan dia akan menyerahkan miliknya tubuh dan melarikan diri. Kata Wan Nanchao. Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Wan Nanchao, yaitu nenek moyang Wuji menyerahkan seluruh kekuatan bintang janji kepada Yuan Rutianzun, orang yang ditakdirkan untuk melarikan diri kembali ke Yuan Shen. Dia berkolusi dengan keluarga Simen. Dia adalah orang yang ambisius dan selalu begitu. Kalau tidak, dari mana datangnya kekayaan besarnya? Ini rahasia. Apa artinya dia bisa berkolusi dengan Simen Liuyun saat ini? Ini juga merupakan rahasia. Sebuah rahasia yang bahkan leluhur Wuji tidak mengetahuinya. Dan dia juga punya rahasia terbesar, yaitu cucunya Bailin Ningbing. Inilah harapannya. 2 jam kemudian. Keluarga Simen yang paling berkuasa mengeluarkan 4 instruksi dan meneruskannya ke 4 pesawat lainnya. Tak tahu malu. Orang pembawa sial, kenapa keluarga Simen mengubah strategi mereka saat ini?
Kenapa lagi? Dengan kekuatan. Kita tidak bisa menyinggung siapapun dengan kekuatan kita. Kakak muda, tujuan kita hanyalah membasmi Chen Hao. Selebihnya tidak masalah. Karena mereka telah memutuskan demikian, maka kita hanya patuhi dan itu akan menghemat uang kita. Kita berkontribusi. Kakak, aku juga ingin mendapatkan beberapa pelayan. Kita tidak bisa setuju begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa membiarkan kita pergi dengan sia-sia, kan? Tidak masalah. Saya yakin keluarga Simen belum begitu mendominasi. Karena kita ingin menangkap mereka hidup-hidup, maka semua tawanan dengan sendirinya akan menjadi milik kita. Percepat, karena kita telah memutuskan bahwa kita berada di jalur ini, ayo kita kunci dulu. Itu urusannya. Tertawa, Black Hawk, yang masih bergerak maju secara spiral, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, mengunci posisinya, dan mulai bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, pesawat Simen dan 3 pesawat lainnya di jalan utama semuanya mengubah jalurnya dan melaju menuju tujuan yang sama. Chen Hao dan yang lainnya tidak tahu bahwa pecahan bintang hitam yang mereka sembunyikan terungkap karena salah satu milik mereka. Dia dan semua orang, kecuali seseorang yang sudah mengetahuinya, masih bekerja sama untuk bertahan hidup. Tuan, sistem tenaga yang paling rumit telah selesai. Haruskah kita memadukannya terlebih dahulu atau terus melunakkan komponen lainnya? Install dulu. Mungkin itu adalah naluri alaminya terhadap bahaya. Meskipun kesuksesan sudah dekat, Chen Hao mengalami jantung berdebar-debar dari waktu ke waktu. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman dan buang sedikit waktu. Pertama, integrasikan bagian sistem tenaga temper ke dalam sayap perak. Meskipun penggabungan dengan sayap perak tidak memakan banyak waktu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh energi sejati biasa. Bahkan jika Chen Hao telah memahami semua rune formasi sayap perak, dia masih harus membongkarnya jika dia mau untuk melebur. Untuk menyelesaikan sebagian darinya, ini membutuhkan energi yang lebih kuat dan maju, artinya, ia harus memiliki esensi sejati dari Yuan Rutianzun, Master Alam Surgawi tahap akhir. Oleh karena itu, ketika Yuan Rutianzun kembali ke kondisi puncaknya, Chen Hao langsung berhenti menyerap energi semua orang dan memasuki ruang kendali. Kakak senior, saya sudah menyelesaikan sebagian temper. Saya ingin bergabung dengan sayap perak dulu, jadi lebih aman. Oke, semuanya terserah kamu. Nah, setelah bagian ini digabungkan, sayap perak kita dapat langsung berakselerasi hingga sekitar 20 kali kecepatan aslinya. Waktu yang dapat dipertahankannya bergantung pada ketahanan material kita. Saya tidak yakin tentang spesifiknya. Sangat kuat. Ini hanya situasi umum. Jika kita dapat mengumpulkan material yang lebih maju. Tentu saja, jika energi sejati kita lebih kuat dan alam lebih tinggi, itu akan disebut kuat. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Kakak senior, kamu akan menungguku nanti. Langsung tingkatkan kekuatanmu ke kondisi puncaknya dan ikuti instruksiku. Bagus. Tertawa, pikiran Chen Hao tiba-tiba berjalan dengan kekuatan penuh. Energi nyata yang relatif lemah juga mengalir ke sistem kekuatan sayap perak bersama dengan pikirannya. Setelah menentukan posisi kunci perlindungan formasi rune, Chen Hao tiba-tiba mengeluarkan instruksi. Mendesis. His. Dalam sekejap, energi sejati Yuan Rutianzun yang murni dan agung berubah menjadi kekuatannya yang paling halus namun kuat, seperti jarum baja yang dimasukkan ke dalam beberapa formasi pelindung yang ditunjukkan oleh Chen Hao. Buka untukku, teriak Chen Hao pelan dan mengaktifkan formasi pada saat bersamaan. Mencicit, seorang master dari alam abadi bumi tidak dapat merusaknya bahkan dengan pukulan penuh, dan ahli puncak dari alam abadi surgawi hanya dapat merusaknya paling banyak. Bagian paling penting dari sayap perak yang tidak dapat dipatahkan tiba-tiba terbuka perlahan seperti sebuah pintu. Rune kompleks dan benda-benda berbentuk aneh, hal-hal yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh Yuan Rutianzun, muncul di depan kedua orang itu. Hah? Oke, aku bisa melakukannya sendiri. Cek. Klik. Tangan Chen Hao seperti listrik, dan dia dengan terampil dan cepat memancarkan energi. Bagian berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya dibongkar dalam sekejap, yang membuat Yuan Rutianzun merasa pusing dan bahkan khawatir Chen Hao tidak akan bisa untuk memasangnya kembali. Atau, bisakah bagian yang disempurnakan oleh Chen Hao diintegrasikan dengannya? Jika gagal, sayap perak pasti akan lumpuh. Namun, Yuan Rutianzun tidak menghentikannya, dan bahkan tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Itu pada dasarnya adalah akhir yang buruk, apalagi yang bisa dia katakan. Mungkin,
Adik laki-laki yang selalu mengejutkanku dan terus-menerus menciptakan keajaiban benar-benar dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh nenek moyang Wuji, dirinya sendiri, dan semua pemimpin tertinggi bintang janji. Tidak diragukan lagi, inilah yang paling dia harapkan. Dia benar-benar tidak tega mempertahankan adik junior dengan potensi tak terbatas ini. Selama dia tumbuh normal, dia ditakdirkan untuk membawa kejayaan bagi bintang janji. Sayangnya, dia tahu betul bahwa sekarang bahkan dia sendiri tidak ada jaminan. Satu-satunya hal yang bisa menjamin pelariannya adalah jiwanya. 5 kekuatan telah bersatu. Bagaimana dia, yang abadi, bisa melarikan diri ketika berhadapan dengan banyak makhluk abadi lainnya? Dia tidak mengikuti instruksi dari Patriark Wuji dan membuat keputusan yang paling sadar, yaitu segera melarikan diri ketika diperintahkan oleh Patriark Wuji. Karena dia tidak bisa melakukannya. Kemarahan dan frustrasi di dalam hatinya, serta perasaannya terhadap Chen Hao, adik laki-lakinya, dan hampir 100 anak laki-laki dan perempuan di bintang janji yang semuanya tumbuh di bawah perhatiannya, membuat dia tidak bisa begitu kejam. Dia upaya yang dia lakukan pada bintang janji jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Tuan Patriark Janji, yang menyendiri dan telah memberikan kekuatan kepadanya. Jadi, dia harus menunggu. Tunggu sampai kekuatan datang, tunggu sampai dia benar-benar dalam kesulitan, lalu pergi. Meskipun itu tidak masuk akal, setidaknya dia memiliki hati nurani yang bersih, setidaknya memberitahu adik laki-lakinya dan yang lain bahwa dia telah mencobanya, yang terbaik bahkan jika dia mati. Pembongkaran, perakitan kembali, fusi. Yuanru Tianzun menyaksikan tanpa daya saat Chen Hao mengeluarkan bagian-bagian baru yang memiliki warna berbeda dari bagian aslinya karena bahan yang digunakan berbeda, dan memasangnya kembali satu per satu, dengan kesesuaian dan presisi yang sempurna, tidak ada kesalahan. Dari sini bisa dipastikan transformasi Chen Hao kali ini pasti dirancang dengan matang. Namun nyatanya, Chen Hao hanya menggunakan kekuatannya untuk membuka formasi rune pemblokiran di ruang kendali ketika fusi akan terjadi. Selesai. 2 jam kemudian, Chen Hao menghela nafas lega dan akhirnya menyelesaikan transformasi sistem tenaga. Berdengung. Dengan rangsangan pikiran Chen Hao, seluruh tubuh besar sayap perak tiba-tiba mulai bergetar hebat, di bawah perlindungan rune formasi di kabin. Tidak ada perasaan, tetapi jika Anda melihat dari luar, Anda dapat melihat sayap perak jumlah tersebut berkembang dengan gerakan puluhan kali lebih kuat dibandingkan saat berangkat dari bintang janji, seperti elang yang hendak melebarkan sayapnya, penuh kekuatan. Itu murni perasaan. Hanya Chen Hao, yang mengendalikan sayap perak, yang bisa merasakan hal ini. Bas-bas. Raungan dari dunia luar menjadi semakin keras di bawah kendali Chen Hao. Chen Hao dengan hati-hati merasakan percepatan sistem tenaga sedang melihat. Yuannya seperti Tianzun. Bagaimana kabarnya? Yuanru Tianzun juga bertanya penuh harap. Efeknya lebih buruk dari yang diharapkan. Bahan dari pecahan bintang ini sedikit lebih buruk. Ini dapat langsung meningkatkan kecepatan hingga 18 kali lipat dari aslinya, yang merupakan batasnya. Jika lebih tinggi, sistem tenaga akan runtuh. Chen Hao sedikit berkata dengan menyesal. 18 kali, benarkah 18 kali? Seharusnya tidak salah. Chen Hao akhirnya berkata sambil tersenyum. Oke, bagus sekali. Kalau begitu, meski kecepatan kita mungkin tidak secepat pesawat keluarga Simen, seharusnya tidak kalah dengan 4 kekuatan lainnya. Kita masih punya harapan untuk kabur. Adik, kita bisa jangan menunggu lebih lama lagi, ayo ubah arah kita sekarang dan kembali. Selama kita bisa kembali ke bintang janji, kita akan diselamatkan. Kakak senior, kecepatan yang saya sebutkan bukanlah kecepatan penerbangan yang stabil, tetapi kecepatan yang meningkat secara instan. Itu hanya bisa bertahan selama beberapa menit, kata Chen Hao malu-malu jelaskan secara detail di awal, jadi Yuanru Tianzun salah paham. Bagaimana jika ia benar-benar dapat mempertahankan kecepatan 18 kali lipat untuk waktu yang lama? Anda dapat dengan mudah lolos dari kejaran lawan. Jika tidak ada yang lain, langsung kembali ke perjalanan seperti yang dikatakan Yuanru Tianzun. Hanya perlu beberapa hari untuk kembali ke bintang janji. Lalu, apa gunanya ini? Tentu saja berhasil. Anda akan mengetahuinya setelah sistem serangan, sistem pertahanan, dan sistem deteksi saya semuanya dimodifikasi. Oke, kakak, Anda pulihkan dulu, dan saya akan menemukannya untuk melanjutkan. Mendesis. 1 juta mil jauhnya, aliran cahaya terang berangsur-angsur padam, melambat, dan menyatukan seluruh aura. Seharusnya pecahan bintang ini. Kunci target, dekati perlahan, dan aktifkan mode eksplorasi jarak dekat. Berdengung. Sesaat kemudian,
Gambar sayap perak muncul di layar besar. Seperti yang diharapkan, kita di sini, haha. Kakak senior, jika bukan karena tirani keluarga Simen, kita akan menyerbu sini dan menangkap semua orang hidup-hidup. Paling-paling, kita akan membiarkan Yuan Rutianzun melarikan diri. Tanpa keluarga Simen, kami tidak bisa mengetahui lokasi spesifiknya. Kami akui saja, saya selalu merasa sedikit aneh. Tidak ada alasan bagi keluarga Simen untuk mendapatkan informasi spesifik seperti itu. Apalagi mereka juga tahu bahwa Yuan Rutianzun melakukannya tidak melarikan diri. Jika tebakanku benar, itu seharusnya dibocorkan oleh tokoh senior bintang janji, tapi aku tidak tahu mengapa mereka ingin menghancurkan Yuan Rutianzun sepenuhnya dengan cara apapun. Di Black Hawk, dua master puncak di tahap akhir alam abadi melihat ke sayap perak yang muncul di layar dan berkomunikasi dengan mata cerah. Itu tidak sederhana. Yuan Rutianzun adalah murid leluhur janji yang paling berharga. Dia telah mengendalikan bintang janji selama bertahun-tahun. Dia pastilah orang yang mengungkapkan informasi dan ingin. Yah, seharusnya begitu. Oke, aku akan mengirim pesan ke keluarga Simen sekarang. Haha, sudah dikonfirmasi. Tunggu dan terima saja. Jika kita berhasil menghancurkan Yuan Rutianzun kali ini, dan kemudian secara pribadi membantu Wanan Chao, biarkan dia mendapatkan kendali sementara atas bintang janji, itu akan sempurna. Keluarga Simen kita akan melakukannya miliki terlebih dahulu The Promise Star, haha. Paman ketiga, seseorang telah tiba. Yah, Mou Tianzun dan naga hitam Tianzun dari Black Rock Star telah tiba. Kita bisa tiba 1 hari lagi. Ketika 3 keluarga lainnya tiba, sudah waktunya bagi kita untuk mengumpulkan. Hahaha, aku tidak melakukannya mengharapkan operasi ini. Saya harus berterima kasih kepada orang dari Wanan Chao ini karena mampu berevolusi hingga kesempurnaan seperti itu. Oh, jawab Simen Feng, menatap layar, matanya berkedip-kedip, dan berkata paman ketiga, karena kita bisa menangkap mereka semua hidup-hidup, maka berikan aku Chen Hao. Aku benar-benar ingin tahu, orang ini dia hanya anggota bintang janji. Kenapa dia begitu kuat sehingga dia bisa menyentuh kondisi tersembunyi di arena dunia kedua? Hah, ini tidak akan berhasil. Mengapa? Bukannya paman ketiga tidak setuju denganmu, tapi dia tidak setuju. Chen Hao ini adalah orang yang harus dibasmi oleh 4 keluarga. Bahkan jika dia ditangkap hidup-hidup, dia harus dibasmi di tempat. Jika tidak, bagaimana mereka bisa bersedia melakukannya? Tujuan mereka tidak lebih dari untuk menggantikan kekuasaan Wu Jixing. Apa bedanya jika mereka membasmi Chen Hao atau tidak? Jika Chen Hao adalah budakku, dia tidak akan memiliki harapan untuk disukai oleh tokoh tingkat tinggi yang sebenarnya. Jika mereka tidak mau, berikan pada mereka. Seharusnya tidak ada masalah dengan imbalan, kan? Xiao Feng, kamu benar, tetapi mereka tidak akan menyetujui hal ini. Selain itu, paman ketiga, aku juga tidak bisa melakukan ini. Kali ini kita bergabung, kita memiliki kesepakatan dengan mereka terlebih dahulu. Kedua, Chen Hao ini bukan karakter yang dicap dengan tanda budak dapat menghambat pertumbuhannya. Kalian harus tahu bahwa seorang budak, setelah dipromosikan menjadi Daluo Jin abadi, merek budak akan kehilangan pengaruhnya. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Jangan bicarakan ini, tidak mungkin. Jika tidak, dengan bakat yang ditunjukkan anak ini sejauh ini, pada dasarnya tidak ada ketegangan tentang menjadi Daluo Jinxian. Jika tidak, keluarga Simen kita dan keempat kekuatan mereka tidak akan terlalu memperhatikan. Paman ketiga, itu bagus, bisakah kamu bermain denganku sebentar? Aku akan menanam merek budak dengannya, dan kemudian aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan darinya. Paman ketiga, pikirkanlah, dia hanyalah bintang janjinya garis keturunan memiliki bakat yang tinggi, dan dia pasti memiliki rahasia besar. Sayang sekali orang jenius seperti itu dibasmi seperti ini, berikan padaku dalam 1,5 tahun, saya telah mempelajari apa yang perlu saya pelajari darinya. Belum terlambat untuk membasminya. Paman ketiga, saya harus menjadi lebih kuat secepat mungkin jangan bantu aku, di masa depan, posisi kepala keluarga pasti akan diambil alih oleh Simen Guang. Paman ketiga, Simen Feng meraih lengan Simen Liu Yun dan berkata dengan tatapan yang tulus dan menyedihkan. Ini, baiklah. Kalau begitu aku akan mendiskusikannya dengan mereka, jika memungkinkan. Tidak, paman ketiga, beri saja mereka manfaat. Masalah ini harus diselesaikan. Saya merasa jika saya bisa mendapatkan rahasia Chen Hao, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Jika tidak ada yang lain, San Paman, pernahkah kamu mendengar bahwa dia memenangkan 10.000 kemenangan berturut-turut di arena,
dan bertarung dengan naga peri yang tak terkalahkan. Hal berikutnya yang hampir seri. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah dia menunjukkan 3 jenis ilmu pedang dan bakat bertarung yang sangat luar biasa. Paman ketiga, untuk memberitahumu tujuan utama kunjunganku ini waktu itu saja. Ketika Si Men Feng melihat paman ketiganya mengalah, dia segera meningkatkan serangannya lagi. Si Men Liuyun menatap Si Men Feng dengan heran. Setelah beberapa detik, senyuman penuh kasih sayang muncul di wajahnya, dan dia berkata, Xiao Feng, kamu terlihat seperti paman ketigaku sekarang, Dot ya, saat kamu besar nanti, kamu benar-benar memahami bahwa kekuatan adalah segalanya. Bagus sekali. Paman ketiga berjanji padamu, tapi aku akan memberimu waktu paling lama 3 tahun. Iya, Paman, kamu memperlakukanku lebih baik dari ayahku. Ahem, kilatan aneh muncul di mata Si Men Liuyun, dan dia menahan kegembiraannya dan berkata Paman San telah melihatmu tumbuh dewasa, jadi dia secara alami ingin bersikap baik padamu. Oke, pergi dan berlatih. Tuan, komponen deteksi sudah selesai. Fusi dulu. Saat kedua Black Hawk mengunci Silver Wing, suara Dewa Tua terdengar di benak Chen Hao. Tanpa inti kendali tertutup, Chen Hao hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk dengan mudah mengintegrasikan penguat sinyal, penerima penguat, dan produk lain yang ia buat dengan menggabungkan teknologi dan kekuatan magis ke dalam sistem eksplorasi Silver Wing. Berdengung. Seperti yang diharapkan, jangkauan deteksi bisa ditingkatkan 10 kali lipat, menjadi sekitar 5 juta mil, ya. Menatap gambar pemandangan di layar kendali, Chen Hao, yang hendak memverifikasi efek modifikasinya, tiba-tiba mengecilkan matanya. Apakah ada pesawat terbang? Yuanru Tianzun di sebelahnya tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Kunci targetnya, perbesar, mendesis. Titik merah yang muncul di layar tiba-tiba bertambah besar. Segera, sebuah pesawat hitam muncul di layar, dan informasi ditampilkan pada saat yang sama jarak, 1,0342 juta mil volume pesawat 1124332411542 panjang, lebar, tinggi. Volumenya sendiri lebih dari 10 kali lipat volume Silver Wing. Adik laki-laki, kita telah dikunci. Yuanru Tianzun mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan semangat juang yang kuat dan kemarahan di matanya. Chen Hao juga menarik napas dalam-dalam, matanya yang hitam pekat bersinar, dan berkata mereka jelas memiliki kekuatan untuk membasmi kita, dan itu adalah serangan diam-diam, tetapi mereka berdiri diam. Apakah mereka ingin menangkap kita hidup? Dan jelas sekali bahwa mereka adalah mari kita bersatu dengan kekuatan besar lainnya, jika tidak, tidak ada alasan untuk ini. Aku takut, untuk benar-benar membasmiku. Yuanru Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata. Suasana hatinya menjadi sangat rumit saat ini. Dia memandang Chen Hao dan berkata adik laki-laki, jika aku menyerah padamu saat ini dan melarikan diri sendirian, masih ada kemungkinan. Jika aku menunggu lebih lama lagi, bahkan milikku jiwa mungkin tidak bisa melarikan diri. Kamu menyalahkanku, kakak senior. Chen Hao terkejut dan segera mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, matanya bersinar terang dan dia berkata saudaraku, kamu sudah tahu mereka akan seperti ini, kan? Kamu tidak perlu menyangkalnya. Seharusnya aku berpikir itu. Saat saya mengumpulkan materi dan kembali, Anda seharusnya sudah tahu hasilnya. Kakak senior, terima kasih. Kakak senior, aku harus berterima kasih atas pengertianmu. Tapi sekarang, aku harus pergi. Situasinya lebih rumit dari perkiraan guru. Meskipun kakak senior tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu, pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ini tidak perlu diragukan lagi, jika tidak, mereka tidak akan tiba secepat itu, kata Yuanru Tianzun dengan ekspresi sedih dan khawatir. Menurut berita yang dikirimkan kepadanya oleh leluhur Wuji, bahkan Black Rock Star, yang pertama kali berangkat, tidak dapat tiba seperti ini, ketika mereka tidak menentukan lokasi spesifik dari sayap perak, mereka harus mencari ke depan seperti karpet, meskipun mereka jadi bagaimana jika pesawatnya lebih cepat. Tapi sekarang, lawan sebenarnya tiba beberapa hari sebelumnya, dan jelas memiliki kemampuan untuk mencegat dan membasmi mereka dalam serangan mendadak, tapi alih-alih melakukannya, dia menunggu. Kakak senior bukannya tidak setia. Jika memungkinkan, kakak senior lebih suka kamu bertahan. Tuan, telah membakar segalanya dan memilih pilihan yang paling berbahaya. Berhasil, 50 tahun kemudian, bintang janji kita tidak hanya tidak akan kehilangan statusnya sebagai bintang utama. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan kehilangan jiwanya. Semuanya hancur. Tidak ada kemungkinan untuk bangun. Ketika Master membuat keputusan ini,
dia mengalihkan semua otoritas di bintang janji dan dunia kedua kepadaku. Selain itu, dia juga meninggalkanku dengan kebenaran pembentukan kembali sebenarnya. Dia adalah makhluk spiritual langit dan bumi, jadi. Yuanru Tianzun menatap Chen Hao dan menjelaskan dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Bukan karakternya yang tak henti-hentinya, terutama di momen hidup dan mati ini. Namun, Yuanru Tianzun mencintai adik junior yang luar biasa ini dari lubuk hatinya. Inilah yang benar-benar membuatnya malu. Chen Hao mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, saudaraku, saya tidak yakin apakah transformasi sayap perak dapat berhasil bertahan dari krisis ini. Oleh karena itu, saya tidak berani membiarkan Anda berjudi dengan saya. Dan Anda memikul misi guru. Anda seharusnya sudah pergi sejak lama. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Jika itu saya tidak akan menunda selama ini. Adik laki-laki, kakak senior, mudah bagimu untuk melarikan diri sebelum keluarga Simen dan yang lainnya tiba. Aku akan membantumu menarik perhatian mereka. Selama sayap perak bergerak, dengan pemahaman mereka tentang detail kita, mereka pasti tidak akan menyadarinya, kamu. Saya sudah pergi. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dapat saya beli bersama Anda, jadi, kakak, tinggalkan tubuh fisik Anda dan saya akan membantu Anda melestarikannya, kamu tidak perlu membentuk kembali tubuh fisikmu. Adik laki-laki, tertawa. Chen Hao membuka pintu keluar ruang kendali sayap perak tanpa ragu-ragu, dan menatap Yuanru Tianzun dengan mata tenang dan tegas, saudaraku, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi, jangan khawatir, aku selalu punya semoga berhasil, dan kartu trufnya. Kamu di sini, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati. Percayalah, waktu hampir habis, pergi. Yuanru Tianzun memegang erat tangan Chen Hao dan menarik napas dalam-dalam, adik laki-laki, aku tidak bisa membantumu. Hati-hati. Mendesis. Berdengung. Pada saat energi dan energi seluruh tubuh Yuanru Tianzun terkondensasi menjadi Yuan Shen, dan dia melangkah keluar dari sayap perak, Chen Hao langsung mengaktifkan sayap perak. Dengan getaran yang menakutkan, sayap perak naik tanpa tergesa-gesa, desisan, ia kembali langsung ke arah bintang janji. Akselerasinya hanya mempertahankan tampilan asli sayap perak dan tidak meningkat ke kecepatan setelah transformasi. Yuan Shen, yang sama yuannya dengan Tianzun, menyembunyikan seluruh auranya, dan menatap dalam-dalam pada sayap perak Wuji yang berada jauh, merasa bersemangat. Setelah ini, dia tidak tahu apakah adik laki-lakinya bisa bertahan, tapi dia tahu bahwa dengan melakukan ini, adik laki-lakinya telah memenuhi keinginannya. Awalnya, meskipun dia menyerahkan tubuh fisiknya, kecepatan spiritualnya dapat meningkatkan kecepatan terbangnya 100 kali lipat, tetapi paling banyak itu hanya akan memungkinkan dia untuk mendekati pesawat lawan lebih cepat. Apakah dia dapat melarikan diri dengan selamat masih bergantung pada keberuntungan. Tapi sekarang, dengan Chen Hao mendesak Silver Wing untuk menarik perhatian lawan, itu bisa memberinya banyak waktu. Itu cukup untuk lolos. Hah, apakah mereka pindah? Jutaan mil jauhnya, di dalam Black Hawk yang sedang menunggu dengan santai, suara notifikasi tiba-tiba membuat kedua lelaki tua itu melihat ke layar. Haha, bukankah ini lelucon? Berlari kembali? Pada awalnya tidak ada gunanya. Sekarang, bahkan lebih putus asa. IQ Yuanru Tianzun ini benar-benar luar biasa. Hahaha. Haha, mungkin dia sadar akan krisis ini. Yuanru Tianzun belum tentu berjuang sampai mati. Dia seharusnya mengetahuinya dengan melakukan ini. Dia tidak ingin dikuburkan bersama semua orang di sayap perak untuk mengulur waktu. Tapi, dia tidak berpikir bahwa kita telah memblokir retretnya. Oke, ayo mundur juga. Jaga jarak ini. Baiklah, aku akan memberitahu keluarga Simen. Yuanru Tianzun hanyalah jiwa, dan dia telah sepenuhnya menahan auranya. Ditambah dengan fluktuasi kuat yang khusus dipancarkan oleh sayap perak, elang hitam tidak mendeteksi auranya sama sekali nafas yang tidak penting ini. Sampai Silver Wing terbang sejauh 200.000 mil, Black Hawk lawan juga seharusnya mundur sejauh 200.000 mil. Setelah Yuanru Tianzun yakin bahwa dia berada di luar jangkauan deteksi Black Hawk, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergerak dengan kecepatan tercepat. Kecepatan, ke arah yang berlawanan, menuju bintang Yaying. Saudara muda, saya harap Anda tidak hanya menghibur saudara senior. Yuanru Tianzun, yang pergi dengan perasaan bersalah, tidak berpikir bahwa kata-kata Chen Hao bahkan jika kamu mati, aku belum tentu mati adalah benar sama sekali. Satu-satunya secercah harapan adalah melihat transformasi sayap perak Chen Hao. Jika sistem serangan dan sistem pertahanan dapat ditingkatkan ke tingkat tertentu, mungkin ada secercah harapan.
Jika dia tidak memikul misi master dan masa depan bintang janji, dia pasti akan menemani Chen Hao dalam petualangannya. Tapi sekarang, aku hanya bisa pergi. Tuan, jika Anda melakukan ini, kami mungkin benar-benar dalam bahaya. Tanpa energi Yuan Rutianzun, bahkan jika kami bertransformasi, kecepatan kami akan jauh lebih lambat, dan sekarang kami telah menjadi sasaran, Anda masih punya untuk membagi kendalikan sayap perak dengan segenap hatimu. Apa yang bisa kita lakukan? Kakak senior telah bersama kita sejauh ini dan telah melakukan yang terbaik. Saya tidak yakin apakah dia bisa bertahan jika dia tetap tinggal, tapi sekarang dia pergi, dia pasti akan bertahan. Saya tidak punya alasan untuk membiarkannya bertaruh dengan kami. Sekarang, terserah kami. Jika kita berada dalam kesulitan, kita akan memasuki badai luar angkasa campuran. Oke, mari kita mulai mengubah sistem pertahanan dan sistem serangan. Chen Hao keluar dari ruang kendali dan sekali lagi melahap energi lebih dari 80 praktisi di kabin, sambil diam-diam menuangkan energi dari kakinya ke sayap perak. Apa yang disebut sistem pertahanan Chen Hao sebenarnya hanyalah modifikasi dari sistem asli Silver Wing, hanya mengubah rune. Bagaimanapun, material pada fragmen inti bintang hitam jauh lebih rendah daripada Silver Wing itu sendiri. Jika ada material yang ditambahkan ke dalamnya, tidak peduli seberapa kuat runenya, mereka mungkin tidak dapat melampaui pertahanan aslinya, apalagi meningkatkannya, dia. Sama halnya dengan sulitnya seorang wanita pintar membuat makanan tanpa nasi. Bahan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dan penting. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tanda di permukaan sayap perak perlahan berubah. Di dalam kabin, wajah Chen Hao menjadi sangat pucat, dan wajah tampannya bahkan dipenuhi keringat dingin. Benar-benar basah oleh keringat. Namun dia tidak berhenti sejenak. Namun, hal ini tidak menarik perhatian siapapun. Faktanya, selama periode ini, setiap kali Chen Hao melahap energi semua orang, situasi seperti itu akan terjadi. Yang benar-benar membingungkan semua orang adalah kali ini, setelah Chen Hao terus-menerus melahap energi semua pembudidaya di alam abadi bumi dan alam abadi manusia, dia tidak pergi ke ruang kendali untuk mengirimkannya ke Yuan Rutianzun untuk bergiliran berperang, dan kemudian melahapnya. Setelah Anda pulih, Anda harus memulai lagi. Meski begitu, dia tetap didesak oleh Chen Hao. Dia hanya mengusir semua orang seperti binatang. Untungnya, semua orang tahu bahwa Chen Hao bekerja keras untuk semua orang kecuali Bai Liningbing, yang memiliki hantu di dalam hatinya. Tentu saja, meskipun Bai Liningbing menghina, dia tetap menanamkan energinya dengan seluruh kekuatannya dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jika tidak, dia, kakeknya, dan bahkan seluruh istana Ibel Janji akan menanggung kemarahan semua pembudidaya bintang janji, dan mereka tidak akan dapat mempengaruhinya. Namun, garis keturunan langsung di bintang janji, termasuk ibunya, akan menanggung akibatnya sengsara. 2 jam kemudian. Sistem pertahanannya sudah selesai. Ya dewa, apakah kamu yakin runemu dapat meningkatkan pertahanan 20 kali lipat? Jangan khawatir, itu sangat mungkin. Rune aslinya terlalu buruk. Sekarang setelah kamu memahami rune ini, tidak bisakah kamu merasakan perbedaan di antara keduanya? Induksinya bisa dideteksi, tapi saya belum memverifikasinya. Saya tidak yakin, kalau bisa ditingkatkan 20 kali lipat, seharusnya bisa mendekati atau bahkan melampaui pertahanan pesawat di depan saya, kan? Ketika saatnya tiba, kita benar-benar harus mengambil langkah terakhir. Hancurkan salah satu dari mereka. Chen Hao berkata dengan sengit, kami mungkin belum punya waktu untuk memperbaiki sistem serangan. Apakah ada cara untuk melakukannya? Memperkuat rune. Ini, tergantung apakah Anda dapat memahaminya, Guru. Hanya jika Anda memahaminya, saya dapat menandainya. Oke, beri aku rune yang bisa menggandakan pertahanan saat ini. Chen Hao mengertakkan gigi dan berkata. Sedangkan untuk sistem serangannya, Silver Wing tidak memilikinya sama sekali. Tidak sulit bagi Chen Hao untuk memperbaiki bagian-bagiannya dan memasukkannya ke dalam sayap perak. Kesulitannya terletak pada menyempurnakan amunisi, jumlahnya kecil, dengan materialnya saat ini, dan kristal energi di sayap perak yang khusus digunakan untuk membuat sayap perak terbang tidak dapat disempurnakan menjadi yang kuat, dan kerusakan yang ditimbulkan mungkin sangat terbatas. Akan lebih baik untuk memperkuat pertahanan dan menggunakan material canggih milik sayap perak untuk digunakan sebagai senjata. Tertawa. Di ruang yang kacau, sebuah pesawat yang sangat besar dibandingkan dengan sayap perak mendekati sayap perak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika jaraknya mendekati 1 juta mil dari sayap perak, ia perlahan melambat, dan akhirnya mempertahankan kecepatan yang sama dengan sayap perak, dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa.
Haha, satu hari lagi, saatnya menangkap kura-kura di dalam guci. Simen Liuyun percaya diri, memegang gelas anggur tinggi di tangannya, menikmati anggur terkenal itu dengan santai. Tidak ada ketegangan baginya dalam pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Jika dia harus menangkap Yuan Rutianzun hidup-hidup dan membasminya sepenuhnya, dia akan dapat melakukannya secara mandiri tanpa bantuan kekuatan lain. Tapi sekarang, jika Anda ingin benar-benar membasmi Yuan Rutianzun, Anda harus menggabungkan kekuatan dari 5 pihak untuk mengepung dan menekannya, sehingga Anda bisa sangat aman. Aotian Kuangzun 534. Lagi pula, jika Yuan Rutianzun, yang berada di puncak tahap akhir alam surgawi dan sangat kuat serta selalu rendah hati, meninggalkan tubuhnya dan jiwanya melarikan diri, tak satu pun dari mereka bisa menang sendirian. Awalnya, mereka tidak berharap untuk benar-benar menghancurkan Yuan Rutianzun. Yang sebenarnya membuat mereka mengambil keputusan ini adalah setelah mengetahui bahwa Yuan Rutianzun belum meninggalkan Silverwing. Bagaimana mereka bisa bersikap sopan saat meminta kematian? Terlebih lagi, setelah Simen Liuyun mencapai kesepakatan dengan dinasti Wanan, kehancuran Yuan Rutianzun yang sebenarnya mungkin membawa manfaat yang lebih luar biasa bagi keluarga Simen mereka. Paman ketiga, apakah kamu sudah menceritakan semuanya? Simen Feng, yang berada di sampingnya, menatap sayap perak di layar dengan ekspresi sedikit gugup dan bertanya dengan cemas. Suasananya gugup dan menyenangkan. Kegugupan secara alami disebabkan oleh ketakutan akan kecelakaan dan kegembiraan. Tentu saja, itu karena cinta sejati yang membuatnya tenggelam dan menjadi gila berada 1 juta mil jauhnya di Silverwing. Dan, tidak akan lama lagi dia bisa melihat orang aslinya. Perasaan ini jelas tidak sebanding dengan pertemuan di dunia kedua. Betapapun nyatanya dunia kedua, itu bukanlah kenyataan. Begitu pula yang dinanti-nantikan Simen Feng adalah kali ini, dialah yang menginjak awan warna-warni untuk menyelamatkan cinta sejatinya, meski tak punya harapan. Tapi setidaknya dia bisa membiarkan cinta sejatinya mengetahui kerja kerasnya. Jangan cemas. Belum terlambat sampai kita berhasil menangkapnya. Tanpa izin kita, mereka tidak berani mengambil keputusan apapun. Oh, apakah ini pesawat keluarga Simen? Tampaknya tidak lebih kuat dari Black Rock Star. Namun, kakak laki-laki mengatakan bahwa pesawat keluarga Simen adalah yang terkuat. Chen Hao memisahkan pemikiran yang mengendalikan penerbangan Silverwing sebelum pesawat Simen dapat mendeteksi Silverwing yang dimodifikasi mendeteksinya. Ini adalah sesuatu yang Simen Liuyun tidak pernah bayangkan. Dapat dikatakan bahwa ini di luar imajinasi siapapun. Sepertinya waktu hampir habis. Ketika kelima kekuatan tiba, pasti sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Saya harap waktunya cukup. Pikiran Chen Hao berada di bawah tekanan yang luar biasa, tetapi sebagian besar pikirannya, yang tenggelam dalam pemahaman rune kompleks yang diberikan oleh Dewa Lama, berhasil tetap fokus. Dia mencoba yang terbaik untuk merangsang setiap saraf di tubuhnya. Menerobos garis pertahanan rune. Waktu berlalu menit demi menit. 2 jam kemudian, pesawat lain datang diam-diam ke arah lain. 9 jam kemudian, kapal keempat. Jejak pikiran yang ditinggalkan oleh Chen Hao menjadi semakin gugup. Dan yang terakhir, sudah waktunya pihak lain mengambil tindakan. Bisa jadi pada menit berikutnya. Bisa juga beberapa jam kemudian. Tapi dia terjebak di level terakhir ketika dia memahami rune. Dia telah terjebak selama 1 jam penuh dan masih tidak tahu apa-apa. Aotian Kuangzun 534. Tuan, hal yang paling penting tentang rune ini adalah lapisan terakhir. Jika kita dapat memahaminya, peluang kita untuk bertahan hidup dengan bantuan sayap perak dapat ditingkatkan hingga 50%. Jika tidak, kita hanya dapat memahaminya sekarang. Peluang untuk mengubah dan mengintegrasikan rune ke dalam sayap perak hanya 10%. Kenapa jaraknya begitu besar? Ya dewa, apa yang kupelajari sepertinya mampu menggandakan pertahanan sayap perak. Itu benar, menggandakan kekuatan pertahanannya 40 kali lipat dari sayap perak. Ini jelas lebih kuat daripada pertahanan pesawat manapun. Tapi masing-masing dari mereka memiliki master puncak tahap akhir alam surgawi. Sederhananya, dengan cara ini, bahkan jika kita dapat menghancurkan salah satu pesawat mereka, kita masih akan dikepung oleh penguasa alam surgawi lawan. Sayap perak awalnya dapat melawan bumi. Jika serangan penguasa negeri dongeng diperkuat 40 kali lipat, ia dapat menahan serangan penguasa negeri dongeng, tetapi tidak dapat menahan banyak. Hasil akhirnya masih dihancurkan oleh lawan lapisan rune ini juga yang paling kritis. Di lantai pertama, saya telah mengintegrasikan sistem perisai yang kuat. Saya harus bisa mencapai tembus pandang mutlak di depan sistem deteksi mereka.
Ah, ya dewa, apakah kamu serius? Ahem, tentu saja benar. Itu tergantung apakah Anda dapat memahaminya, guru. Namun, tembus pandang ini juga memiliki kekurangan. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, jika sayap perak masih terbang dan fluktuasi energinya terlalu besar, itu pasti akan tetap ditemukan. Namun, meskipun begitu, kita masih bisa menjadi tidak terlihat, dan harapan untuk melarikan diri telah ditingkatkan menjadi 50%, jadi seharusnya tidak ada masalah. Cukup, saya pasti akan memahaminya, saya harus memahaminya. Saya harap masih ada waktu. Chen Hao langsung memahami betapa pentingnya rintangan terakhir ini. Tuan, Anda telah terjebak selama 1 jam, mungkin itu karena Anda belum pernah terkena rune serupa. Jika tidak, saya akan memberi Anda beberapa rune dasar dari rune ini terlebih dahulu. Jika Anda dapat memahaminya, Anda akan mengerti. Buka pikiranmu. Brengsek, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya? Cepatlah. Setelah mendengar kata-kata Dewa Tua, Chen Hao, yang tetap berada di luar untuk mengendalikan sayap perak, segera mengutuk. Sial, aku berada dalam situasi berbahaya seperti ini, aku tidak tahu apa-apa selama 1 jam penuh, dan orang ini, ya dewa, benar-benar mengatakannya sekarang. Aku baru tahu kalau kamu terjebak selama 1 jam, dan kamu tidak memberitahuku, jadi aku akan memberikannya padamu sekarang. Dewa Tua itu berdalih, dan langsung menuangkan beberapa rune dasar ke Chen pikiran Hao. Dalam suasana mencekam, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Chen Hao, yang tenggelam dalam pemahaman, jatuh ke dalam kegembiraan. Setiap rune dari yang sederhana hingga yang kompleks tampaknya membuka jalan terang menuju istana bagi Chen Hao, dan itu lebih seperti meletakkan fondasi untuknya, terus-menerus. 1 jam kemudian, Chen Hao akhirnya memahami semua rune yang dituangkan oleh Dewa Tua dari yang sederhana hingga yang rumit, dan mulai menyerang penghalang terakhir lagi. Harus dikatakan bahwa kali ini, Chen Hao dibanjiri inspirasi. Level terakhir, yang sebelumnya tidak dia ketahui, memiliki segala macam ide dan wawasan fantastis di benak Chen Hao naik, dan sekarang, akhirnya tak terbendung. Ledakan. Ada ledakan di benaknya, dan Chen Hao melolong gembira. Aku mengerti, begitulah. Hahaha, orang pembawa sial, ya dewa, mulai sekarang. Tidak bagus. Pada saat dia baru menyadarinya, suara notifikasi tiba-tiba datang dari sistem deteksi kelainan Silver Wing yang dimodifikasi lagi. 5 juta mil jauhnya, aliran cahaya mendekat dengan cepat. Bertarung. Aotian Kuangzun 534. Mendesis. Chen Hao langsung muncul di kabin sayap perak taburkan energi dengan segenap kekuatanmu. Ayo kita semua bekerja sama dan bekerja keras. Hidup atau mati bergantung pada sekarang. Jika kamu punya cukup energi, kita bisa bertahan. Energimu tidak bisa memuaskan Yuan Ru Tianzun. Jika perlu, kita akan mati. Bagus. Mungkin semua orang merasakan nada tegas dan gugup Chen Hao, dan pada saat ini, mereka tidak lagi ragu-ragu. Satu demi satu, mereka semua mendorong energi mereka yang sebenarnya hingga batasnya dan menuangkannya ke dalam Chen Hao dengan gila-gilaan. Chen Hao dan Lao Shen dengan panik mengubah dan mengintegrasikan rune yang baru saja mereka pelajari ke dalam sayap perak. Tidak ada yang merasakan sesuatu yang istimewa. Sayap perak masih mempertahankan arah dan kecepatan aslinya, terbang di ruang yang kacau. 4 kapal lainnya, menghalangi di 4 arah, semuanya mengikuti dengan kecepatan yang sama. Operasi penangkapan penyu di dalam guci akan segera dimulai, semuanya, bersiaplah. Kita tidak boleh membiarkan jiwa Yuan Ru Tianzun lolos. Ketika dia menerima kabar bahwa pasukan terakhir akan segera tiba, Simen Liuyun mengeluarkan perintah dan telah tiba duduk dengan santai. Saat ini, dia juga berdiri di kursi Taisi yang nyaman. Aura yang agung dan menakutkan melonjak di sekelilingnya. Tertawa, melihat 5 kekuatan berkumpul dan hendak membentuk pengepungan, sayap perak, yang tidak diperhatikan oleh siapapun, tiba-tiba meledak dengan cahaya putih cemerlang, dan ekornya menyemburkan garis cahaya energi yang panjangnya ribuan mil. Ambillah. Pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Bukan begitu. Brengsek, bisakah itu juga dipercepat? Meningkat 10 kali lipat. Keempat pesawat, yang berada jutaan mil jauhnya dari sayap perak dan terkunci di sayap perak, secara bersamaan meledak dalam seruan dan ketidakpercayaan. Mereka sudah lama mengetahui informasi tentang sayap perak janji, tapi sekarang, kenapa kecepatannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat? Mungkinkah Simen Liuyun memikirkan berita yang diungkap oleh Bailin Ningbing saat menandatangani perjanjian dengan Wanan Chao.
Hal itu hanya ditertawakan oleh dia dan Wanan Chow saat itu, yaitu Yuanru berita tentang upaya Tianzun untuk mengubah sayap perak. Yuanru Tianzun ini benar-benar menyembunyikan rahasianya. Aku tidak menyangka dia menjadi ahli pemurnian senjata. Tapi apakah itu seperti melarikan diri dengan kecepatan 10 kali lipat? Kejar aku! Bum bum bum. Simen Liuyun tidak perlu mengeluarkan perintah. Keempat pesawat itu tiba-tiba berakselerasi dengan kecepatan penuh, dan satu pesawat yang masih berjarak jutaan mil pada awalnya akan melambat Liuyun. Sambil terkejut, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya lagi dan bergegas menuju posisi yang ditentukan untuk dia intersepsi. Cepat, lebih cepat. Di kabin sayap perak, suara mendesak Chen Hao bergema di telinga semua orang, seolah-olah dia berada pada saat kritis dalam hidup dan mati. Semua orang memaksakan diri hingga batasnya, namun meski begitu, Chen Hao masih melolong. Sial, kamu tidak memperlakukan orang sebagai manusia. Dalam waktu kurang dari 10 menit, para kultivator di alam abadi manusia dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah semuanya kehabisan energi dan jatuh dengan wajah pucat. Pulihkan dengan kekuatan penuh. Sejujurnya, kita telah mencapai momen hidup dan mati. Biar saya tunjukkan. Chen Hao tahu bahwa jika dia tidak bersungguh-sungguh, tidak peduli seberapa patuhnya orang-orang, mereka tidak akan dapat mengeluarkan potensi maksimal mereka, terutama setelah melihat orang-orang yang telah kehabisan energi dan jatuh seperti nangui mati, ingin untuk beristirahat. Biarkan dia mengkonfirmasi hal ini. Selain itu, Yuanru Tianzun tidak berbicara, dan tidak dapat berbicara. Otoritasnya tidak dapat membuat semua orang berkelahi, dan mereka bahkan menjadi muak dengan nada perintahnya, terutama lebih dari 10 penguasa alam abadi duniawi. Faktanya, jika mereka tidak mengetahui bahwa Chen Hao adalah murid langsung dari Patriark Wuji, dan bahwa Chen Hao ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah, mereka pasti sudah lama berhenti. Bagaimana mereka bisa patuh dan tidak mengeluh? Wow, tetapi pada saat ini, mengikuti kata-kata Chen Hao, sebuah layar besar tiba-tiba muncul tepat di depan kabin Silver Wing, dan ditandai dengan berbagai data. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat layar yang dikendalikan oleh Chao, tidak ada seorang pun yang idiot. Sebaliknya, mereka semua adalah jenius luar biasa dari Wu Jixing, dan mereka secara alami dapat memahami isi layar tersebut dalam sekejap. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah momen hidup atau mati. 5 kapal perang hampir mengepung kita, dan di setiap kapal perang, setidaknya ada 2 master puncak alam surgawi tahap akhir. Apa artinya ini? Saya tidak tahu, saya katakan Anda juga mengerti. Alasan mengapa Anda dapat melihatnya adalah karena Yuanru Tianzun. Transformasinya telah selesai sebagian. Sistem deteksi asli kami hanya memiliki jangkauan deteksi yang menyedihkan yaitu 500.000 mil. Sekarang kita punya 5 juta. Kecepatan terbang kita meningkat 10 kali lipat. Kalau tidak, kita akan mati saat ini. Tapi ini tidak cukup, dan kita tidak bisa lepas dari mereka sama sekali. Kita perlu menggunakan kekuatan yang paling kuat transformasi terakhir. Ini juga merupakan transformasi paling penting bagi kami, dan ini membutuhkan energi sejati Anda. Suara dingin Chen Hao seperti pedang tajam, menusuk hati semua orang, superior. Melihat pesawat yang mendekat di layar, ekspresi semua orang berubah. Jika kamu tidak ingin mati, cobalah yang terbaik. Kita berpacu dengan waktu, dan kita mengambil hidup kita melawan kehendak surga. Berjuang keras, kita hanya bisa berjuang keras. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membantu Yuanru Tianzun. Ayo, langkah terakhir transformasi, selama kita berhasil, kita akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mengejar, saya berjuang keras. Cobalah. Lagi pula aku tidak punya harapan untuk menjadi abadi. Selama aku bisa bertahan, bakar saja untukku. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari tubuh ahli alam abadi duniawi, dan terlebih lagi, cahaya terang dan pekat terpancar. Bakar umur panjang. Terima kasih. Bintang janji membutuhkan pejuang sepertimu. Jika kamu bisa bertahan, Yuanru Tianzun, tidak, leluhur janji pasti akan memperbaiki luka di jiwamu. Chen Hao sedikit terkejut pada saat yang sama, dan langsung bertindak sebagai pengkhotbah. Dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan sebelumnya, sesuatu yang menyesatkan. Raut wajahnya dipenuhi dengan sedikit kekaguman dan antusiasme saat dia melihat ke arah prajurit yang secara langsung membakar umur panjangnya. Hal ini membuat sang kultivator merasa sangat bangga. Anda harus tahu bahwa Chen Hao adalah murid langsung dari leluhur janji, dan bahkan dikenal sebagai jenius nomor 1 di bintang janji, bagaimana mungkin dia tidak bangga? Bagaimanapun, dia rela mengorbankan sedikit hidupnya hanya untuk bertahan hidup. Faktanya, itu berdampak kecil padanya.
Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak alam abadi bumi, dan dia merasakannya di sana, tidak ada harapan untuk dipromosikan ke alam abadi surgawi. Berjuang untuk bertahan hidup dan kehormatan bintang janji. Mungkin terinspirasi oleh pejuang terkemuka ini, para kultivator muda yang tidak pernah kekurangan semangat tiba-tiba menjadi gila satu persatu, dan jumlah orang yang membakar umur panjang meningkat dengan cepat. Tentu saja, ini mirip dengan situasi prajurit pertama, Saudara Hao sedang bekerja keras. Kita harus memimpin. Pada saat ini, para suster, yang menjadi semakin patuh dan bijaksana, benar-benar saling memandang, dan dua berkas cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka telah membuat keputusan. Chen Hao, yang langsung mencium aroma saudara perempuan itu, tercengang. Kedua gadis konyol ini membodohi orang lain, bagaimana mereka bisa rela mengorbankanmu? Selain itu, orang yang rela berkorban adalah mereka yang tidak memiliki banyak masa depan. Sekalipun mereka membakar umur panjang, hal itu tidak akan berdampak banyak pada masa depan. Chen Hao tidak berani ragu, jadi dia langsung mengirim pesan untuk menghentikannya dengan tegas. Kakak beradik itu tertegun beberapa saat, lalu wajah mereka memerah karena malu. Akhirnya mereka berhenti membakar umur panjang mereka dengan cara yang konyol. Cici, kedengarannya seperti cerita yang panjang, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu singkat, energi yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari sebelumnya dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam tubuh Chen Hao dari tubuh semua orang. Chen Hao juga membenamkan dirinya dalam perjuangan terakhir. Sayap perak, yang terbang dengan kecepatan 10 kali lipat, pada awalnya berada pada jarak tertentu karena akselerasi instan, tetapi Chen Hao tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi lawan untuk mengejar ketinggalan. Bukan karena mereka lebih cepat, tetapi sayap perak tidak dapat mempertahankan kecepatan ini untuk waktu yang lama. Selain itu, Chen Hao sudah membuat rencana, dan ini bukan waktunya untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari sayap perak. Bagus sekali. Orang-orang memang dipaksa keluar. Merasakan energi yang agung dan menakutkan, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Di saat yang sama, hal itu juga memberinya harapan. Kecepatan transformasi dan penggabungan rune telah meningkat 5 kali lipat. Ini adalah kecepatan yang tidak dapat dicapai Chen Hao bahkan ketika Yuan Rutianzun berada dalam kondisi puncaknya. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang dibawa oleh pembakaran umur panjang sangatlah kuat dan menantang surga. Setengah jam kemudian, 5 aliran cahaya semakin dekat, kecepatan sayap perak semakin lambat, dan pita cahaya energi di ekornya yang awalnya membentang ribuan mil menjadi hanya 100 mil panjangnya, seolah-olah sedang melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, guk-guk menjadi semakin lemah. Bintang batu hitam, bintang semut setan, bintang ular naga, dan bintang duma mematuhi perintah. Kita akan menyerang pada waktu yang sama dalam 1 menit. Kita tidak boleh membiarkan Yuan Rutianzun melarikan diri. Kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan hancurkan dia terlebih dahulu, dan coba tangkap dia hidup-hidup. Bagus. Tidak masalah. Ya, begitulah seharusnya. Orang tua ini sebenarnya ahli dalam memurnikan senjata, dan nilainya tidak terbatas. Haha. Cek. Pada saat ini, palka dari 5 ruang kendali pesawat terbuka langsung di bawah perlindungan lapisan tirai tipis yang tebal. Sebanyak 8 master puncak di tahap akhir alam surgawi, termasuk Simen Liuyun, berjalan ke tepi menetas. Hanya 1 menit kemudian, tibalah waktunya mereka melancarkan pengepungan di waktu yang bersamaan. Harus dikatakan bahwa perubahan luar biasa yang ditunjukkan oleh Silver Wing benar-benar membuat orang-orang ini menjadi gila. Awalnya, Simen Liuyun dan master teratas di setiap pesawat tidak memiliki niat untuk mengirim. Mereka hanya perlu mengendalikan pesawat ruang angkasa dan membiarkan master puncak lainnya di tahap akhir alam surgawi mengirimkan pada saat yang sama setiap pesawat telah dikirim. Pada saat yang sama, kendali pesawat diserahkan kepada master alam surgawi yang sedikit lebih lemah. Simen Feng menatap sayap perak dengan gugup, mengibaskan ekornya dan melarikan diri, merasa khawatir sekaligus penuh harap. Dia diam-diam menghitung detik di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa 5 menit yang lalu, sayap perak terpaksa melambat, dan tanda di dinding dalam dan luar telah mengalami perubahan halus secara diam-diam. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam sayap perak, kecuali Chen Hao yang langsung memasuki ruang kendali, semua praktisi duduk di tanah, mandi di mata air spiritual, dan menatap layar besar di depan mereka. Kesuksesan. Semua orang tahu bahwa di saat-saat terakhir, saat paling kritis, Yuan Rutianzun berhasil. Tentu saja, inilah yang diumumkan Chen Hao. Sekarang,
Hidup atau mati hanya bergantung pada efek transformasi Yuan Rutianzun, yang tidak lagi berada dalam kendali mereka. Namun, semua orang yang hadir, termasuk saudara perempuan yang paling dekat dengan Chen Hao, tidak mengetahui bahwa Yuan Rutianzun, yang menaruh semua harapannya pada mereka, tidak lagi berada di sayap perak saat ini. Semuanya dikendalikan oleh Chen Hao, seorang kultivator di tahap akhir alam abadi manusia. Ambil tindakan. Cek. Ketika 1 menit akhirnya tiba, perisai cahaya tebal dari 5 pesawat tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, 8 sosok seperti meteor, mengelilingi Silver Wing dengan kecepatan yang mengerikan. Yuan Rutianzun, jika kamu tidak ingin semua orang mati, menyerah saja dan tangkap mereka. Suara Simen Liuyun yang bergema di seluruh dunia benar-benar menembus perlindungan berat sayap perak dan bergema langsung di dalam sayap perak. Hal ini membuat semua orang di sayap perak, kecuali Bai Lingbing, menjadi sedikit pucat. Kalian sekelompok idiot, datang saja ke sini. Kami di Uji Star pasti akan membuat kalian geng yang tidak tahu malu membayar mahal bahkan jika kami mati. Hahaha. Pada saat ini, suara Yuan Rutianzun tiba-tiba meletus, dan melalui peningkatan sayap perak, hal itu memberi orang perasaan arogansi yang tiada taraf. Tetapi harus dikatakan bahwa pada saat ini, suara Yuan Rutianzun membuat para praktisi di sayap perak merasa bersemangat. Pengadilan kematian. Arogan. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bukankah Anda baru saja memodifikasi pesawat dan menjadi begitu percaya diri? Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi begitu sombong. 8 sosok itu tiba-tiba berakselerasi lagi dan bergegas menuju sayap perak. Ketika 8 orang itu masih ribuan mil jauhnya dari sayap perak dan berada dalam jangkauan serangan mereka, senyuman kejam dan dingin muncul di sudut mulut Chen Hao. Ledakan. Dalam sekejap, yang tidak disangka semua orang adalah sayap perak tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Ia berdengung keras dan bergetar, lalu terlontar seperti bola meriam. 20 kali. Ini adalah kecepatan tertinggi Chen Hao setelah mengubah sayap perak. Kecepatan tertinggi hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Yang membuat pengontrol pesawat Duma Star semakin terkejut adalah pada saat ini, sayap perak sedang terbang langsung ke arah mereka, dan kecenderungannya adalah bertabrakan dengan mereka. Tidak, sembunyikan, tertawa. Meskipun pengontrol mengetahui bahwa pertahanan pesawatnya pasti lebih baik daripada Silver Wing, tapi itu adalah Silver Wing sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Wajah orang ini menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berusaha mati-matian untuk mengubah arah. 1408-2014. Brengsek, keluar dari sini. Pengadilan kematian. Pegasus, pesawat terlemah, mengirimkan 3 master alam surgawi. Pada saat ini, 2 master alam surgawi yang lebih kuat bergegas keluar dari pesawat dan berada di antara sayap perak dan pesawat mereka, dan mengumpulkan kekuatan untuk bersiap sayap perak. Namun perubahan mendadak ini memaksa mereka untuk mengubah kekuatan kurungan mereka yang terkonsentrasi menjadi serangan kekerasan untuk memblokir dampak buruk dari sayap perak. Ledakan, 2 ledakan, aliran energi yang luar biasa, berubah menjadi 2 bukit, kuat dan kuat. Selama bisa mengenai sayap perak, meskipun sayap perak yang dimodifikasi memiliki pertahanan yang kuat dan tidak dapat mengenainya dengan serius, wajar saja jika menghentikannya masalah. Namun, ketika semua orang mengira kedua master itu bisa berhasil. Ledakan. Yang mengejutkan keluarga Simen dan 5 kekuatan lainnya adalah sayap perak kecil dengan keras menyemprotkan aliran energi dari samping yang menembus ribuan mil, menyebabkan sayap perak dengan paksa melakukan gerakan besar di alam semesta. Secepat kilat menghindarinya, dia menahan serangan kedua orang itu, dan setelah melewati kedua orang itu, dia memuntahkan aliran energi yang hebat lagi, dan dalam sekejap arahnya kembali terkunci pada pesawat Pegasus. 20 kali lipat kecepatan asli Silver Wing, belum lagi pesawat Pegasus yang paling lemah, bahkan pesawat keluarga Simen pun tidak bisa menghindari serangan mendadak tersebut. Dan tidak mungkin bagi para master alam abadi surgawi yang terbang ke arah lain untuk menyelamatkan mereka tepat waktu. Bagaimana kecepatan penerbangan penuh alam abadi surgawi dibandingkan dengan kecepatan pesawat terbang? Jika tidak, mereka tidak perlu terlalu dekat dengan pesawat sebelum melompat keluar dari pesawat untuk memulihkan diri. Bang! Ledakan. Akhirnya, di tengah ekspresi kaget di wajah kelima kekuatan, tubuh mungil sayap perak, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, bertabrakan dengan pesawat Pegasus yang berukuran 4 atau 5 kali lebih besar. Terdengar suara benturan yang mengerikan, memekakkan telinga, dan disertai pancaran energi yang kuat, ujung kepala sayap perak seperti pedang tajam yang ditusukkan ke kepala pesawat Pegasus. Di bawah pengaruh inersia,
pesawat kecil dan besar bersendewa pada jarak negatif, dan menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Hentikan. Cepat. Cek cek cek. 8 master alam surgawi dan 4 pesawat lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan ekstrim mereka dan tiba-tiba mendorong kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas. Tertawa. Ledakan. Namun pada saat ini, sayap perak tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang lagi, terpisah dari pesawat lawan, dan kabur seperti aliran cahaya. Bagaimana bisa begitu cepat? Bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat? Simen Liuyun dan yang lainnya semua ngeri dan terkejut. Melihat pemandangan ini, mereka yang awalnya yakin akan kemenangan merasa seolah-olah mereka sudah mati dan putus asa. Sebuah benturan merusak pesawat Pegasus, tapi sepertinya baik-baik saja. Kecepatan melarikan diri sangat cepat bahkan kurang dari kecepatan puncak pesawat keluarga Simen. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan? Tidak, ada yang salah dengan aliran energi yang dimuntahkannya dan tidak bisa bertahan lama. Lihat, ini melambat. Kakak senior, cepat kembali, ayo kita kejar. Pakar alam abadi surgawi di Black Rockstar memandang sayap perak di layar dan tiba-tiba menemukan masalahnya, dia buru-buru berteriak. Kejar. Kita tidak boleh membiarkan mereka lari. His. Aliran cahaya langsung masuk kembali ke dalam pesawat di bawah respons pesawat, yang juga mengumumkan kegagalan pengepungan dan penindasan pertama mereka. Pesawat Pegasus adalah yang terburuk, kepalanya hancur. Untungnya, perlindungan pusat kendali internal sangat kuat. Hanya pelindung cangkang di bagian kepala yang hilang, dan akarnya tidak tersentuh. Jika tidak, pesawat mahal ini mungkin akan dibuang. Bas. 5 aliran cahaya dengan cepat mengejar sayap perak, yang terpaksa melambat. Di pesawat keluarga Simen Feng menatap layar dengan terkejut dan sedikit membosankan, dengan emosi yang rumit dan kontradiktif. Dia berharap Chen Hao bisa lolos dari bencana ini, dan yang terbaik adalah melarikan diri dari bencana ini sendiri, jadi sambil menonton dia secara alami senang ketika sayap perak tiba-tiba menunjukkan kemampuan abnormalnya. Tapi dengan mengontrol data yang ditampilkan di layar, terlihat jelas bahwa keadaan sayap perak ini tidak bisa bertahan lama. Apa maksudnya ini? Artinya, sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman semua orang. Dengan cara ini, upaya putus asa yang gila ini dapat membuat marah semua orang dan membawa pada hasil yang menghancurkan. Pada saat itu, dia benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, ia berharap Yuan Rutianzun dapat segera menyerah. Dalam hal ini, meskipun ia harus menanggung akibat yang serius, setidaknya ia dapat menjamin keselamatan Chen Hao, itu sudah cukup. Brengsek, Yuan Rutianzun, aku harus menghancurkannya, kamu secara fisik dan mental. 3 master alam abadi surgawi dari Tianma Star sangat marah. Meskipun pesawat tersebut tidak merusak akarnya, biaya perbaikannya pasti sangat besar. Terlebih lagi, sangat memalukan bagi mereka untuk menderita kekalahan pada pertemuan pertama. Hahaha, tabrakan bagus. Yuan Rutianzun, basmi orang menyebalkan ini. Ya, basmi mereka. Menabrakkan satu kapal sudah cukup untuk membuat kita mati. Ini sangat keren, sangat menyenangkan. Berbeda dari kemarahan bintang Tianma dan keterkejutan 4 kekuatan lainnya, di sayap perak, para penggarap yang menatap layar besar semuanya sangat bersemangat dan penuh gairah. Mereka sudah berada dalam situasi putus asa dan sudah siap secara mental kematian, terutama ketika mereka melihat 8 dewa mendekati mereka, hati mereka yang gugup melonjak, tetapi sayap perak tiba-tiba mengamuk, yang membuat mereka semua bersemangat. Saya sangat mengagumi Yuan Rutianzun di hati saya. 30% kepala rusak. Bergembiralah dan beri aku energi. Yuan Rutianzun harus segera memperbaikinya. Selain itu, pertempuran ini harus menjadi tarik-menarik, dan mungkin akan berlangsung lama, jadi semuanya. Kamu harus pulih bersama seluruh kekuatanmu setiap saat dan pertahankan dirimu pada puncaknya. Pada saat ini, Chen Hao muncul di depan semua orang lagi, ekspresinya dingin dan tenang, tetapi dia berbicara dengan tergesa-gesa. Bagus. Dengarkan aku, kemampuan pemurnian senjata Yuan Rutianzun ini cukup menakutkan. Jika kamu ingin menangkap mereka, kamu harus kejam. Kali ini, kita harus mendekat sebelum mengambil tindakan. Jangan takut dengan dampaknya, yang akan melukai musuh ribuan kali. Kerugiannya sendiri adalah 800. Yang terburuk dari 5 pesawat kita, Pegasus, tidak lebih buruk dari itu. Di bawah pengepungan kita, sayap perak pasti akan dihancurkan terlebih dahulu. Petik 2. Oke, mengerti. Kedengarannya ceritanya panjang, tapi nyatanya hanya butuh beberapa menit.
Kedua pesawat Simenjia dan Black Rockstar sudah mendekat dengan cepat dan melambat. Tidak mungkin, ini jelas bukan niat Chen Hao, tapi kecepatannya 20 kali lipat. Dia hanya bisa mempertahankannya sebentar. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika semua orang memberikan energi yang cukup, Chen Hao menginginkannya untuk sepenuhnya memperbaiki sayap perak. Kerusakan tidak dapat dilakukan, tapi Chen Hao tidak terburu-buru sama sekali. Sayap peraknya secara khusus memperkuat 4 bagian tumbukan dan bergantian. Pada saat yang sama, kartu truf aslinya belum digunakan. Apalagi, kemenangan pertamanya juga menambah kepercayaan dirinya untuk kabur. Ini dia lagi, tutup. Hancur. Hancurkan mereka sampai mati. Desir, desir, desir. Ketika 5 pesawat lebih dekat ke sayap perak dibandingkan sebelumnya, 8 makhluk abadi tiba-tiba muncul, pergilah ke neraka. Teriakan marah tersebut disusul dengan serangan kekerasan langsung, yang tiba-tiba melesat menuju Silverwing. Dengan dukungan inersia, meski tidak berada dalam jarak serangan, namun diluncurkan terlebih dahulu, namun mampu memblokir dampak fatal dari serangan tersebut. Sayap perak. Tertawa. Ledakan. Benar saja, sayap perak sekali lagi mengeluarkan semburan energi yang menakutkan pada saat yang sama, dan kecepatannya melonjak lagi. Namun kali ini yang terjadi bukanlah tabrakan, melainkan pelarian menggunakan celah terbesar di antara kelima pesawat tersebut. Harus dikatakan bahwa dengan adanya celah di segala arah di luar angkasa, mustahil 5 pesawat dapat memblokir segala arah Silverwing. 8 makhluk abadi masih mungkin melakukannya, tetapi kecepatan mereka membutuhkan bantuan pesawat untuk mendekati sayap perak. Saat ini, mereka baru saja keluar, bagaimana mereka bisa membentuk blokade serba. Ini adalah ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Chen Hao. Hancurkan untukku. Ledakan bintang pedang. Pesawat ulang-alik waktu. Langkah pertama jelas akan gagal, tapi saat ini, Master yang baru saja melompat keluar dari pesawat juga sudah siap secara mental. Dalam sekejap, skill rahasia paling kuat mengambil tindakan satu demi satu, menyerang Silverwing yang tiba-tiba dipercepat. Tertawa, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Perubahan mendadak terjadi lagi. Sayap perak, yang jelas-jelas mencoba melarikan diri, sebenarnya terlontar dari arah yang berbeda, tampaknya pada waktu yang sama, tetapi dengan interval waktu yang tepat, menyebabkan seluruh sayap perak tiba-tiba berubah menjadi busur yang indah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ah, bodoh amat John, aku akan melawanmu. Untuk sesaat, sebenarnya hanya sesaat kelesuan, makhluk abadi di Pegasus melihat sayap perak bertambah besar, dan seperti gasing yang berputar, ia berlari ke arahnya lagi. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik api. Benda orang pembawa sial ini jelas-jelas mengambil kesemek yang lembut dan meremasnya. Setelah meremasnya sekali, dia harus memerasnya untuk kedua kalinya. Ini langsung membuat yang abadi marah, kali ini, alih-alih mengubah arah, dia dengan kasar meningkatkan kecepatannya lagi dan menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, kepalanya sudah rusak, dan pertahanan internalnya kuat. Dia percaya bahwa meskipun tabrakan seperti ini dapat menyebabkan kerusakan internal, sayap perak pasti akan rusak parah. Bang bang bang, boom, boom, suara benturan dan ledakan yang menakutkan dan terus-menerus, seperti kembang api yang terang, meletus di ruang kacau yang luas dan tak berujung. Ledakan. Segera, ledakan yang lebih keras dan mengerikan muncul, memancarkan cahaya ribuan kali lebih terang dari matahari, bercampur dengan jeritan yang tak terhitung jumlahnya, dan sosok secepat kilat terlontar. Bukan begitu, orang-orang di 4 pesawat lainnya tercengang, dan 8 master puncak alam surgawi tahap akhir yang berkumpul di sekitarnya juga tercengang. Menghancurkan. Kehancuran bersama. Di mata semua orang, termasuk tampilan di layar deteksi pesawat, pesawat Silverwing dan Pegasus semuanya hancur menjadi puing-puing. Hanya Master Tian Master yang lolos dari ledakan mengerikan itu, wajah dan tubuhnya berlumuran darah kekacauan berdarah, terlalu mengerikan untuk dilihat. His, his, his. Di tengah ledakan pesawat yang terus-menerus, tidak ada yang menyadari bahwa pecahan pesawat yang tak terhitung jumlahnya, serta makhluk abadi bumi, manusia abadi, Del, tidak dapat melawan dan dihancurkan dalam bentuk dan roh oleh energi dari langit dan bumi, dan dihancurkan oleh pusaran air yang tak terlihat. Melahap dengan gila-gilaan, ketika ledakan berakhir dan hanya sisa fluktuasi energi yang tersisa di kehampaan, tangan hitam yang diam-diam melahapnya menghilang dengan tenang. Keseluruhan proses hanya berlangsung beberapa detik, yang merupakan waktu yang dibutuhkan pesawat luar angkasa Pegasus untuk hancur dari awal hingga akhir. Ah! Master alam surgawi yang terluka parah berteriak dengan marah, melihat puing-puing berserakan di bawah tubuhnya, dan kebencian di hatinya sangat besar. Dia tidak bisa menahannya untuk bernapas,
jadi dia pingsan dengan darah muncrat, luka parah dan kemarahan menyerang hatinya. Untungnya, dua guru surgawi lainnya dari Tian Master mengirimkan energi yang kuat untuk membungkusnya. Hati-hati agar jiwa Yuan Rutianzun kabur, segel semuanya untukku. Tertawa, Simen Liuyun adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan dalam sekejap energi sejati yang agung terkondensasi menjadi penghalang penyegel yang membentang ratusan mil. Cek cek cek, pada saat yang sama, Master Alam Surgawi lainnya juga mengambil tindakan. Meskipun sayap perak dan pesawat bintang Pegasus sama-sama hancur, tidak ada alasan bagi Yuan Rutianzun, sebagai Master Puncak di tahap akhir alam surgawi, untuk mati di dalamnya. Meskipun Dewa Surgawi dari bintang Pegasus terluka parah, ia masih lolos dari kematian, tubuh fisiknya tidak hancur, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu Yuan Rutianzun meninggalkan tubuh fisiknya pada saat ledakan, dan jiwanya menghilang. Panggilan. Tidak ada yang tahu bahwa aliran udara yang tidak mencolok di ruang yang kacau bergerak menjauh dari tempat benar dan salah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dengan bantuan inersia berputar berkecepatan tinggi, yang berada di dalam, menatap pemandangan terkunci di kontrol layar. Dia menghela nafas panjang. Saat ini, wajah tampannya dipenuhi kegembiraan, namun seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin. Itu bukan ketakutan, itu ketakutan. Dalam krisis hidup dan mati yang hanya terjadi beberapa detik, kesalahan perhitungan sekecil apapun akan membawa malapetaka. Dan sekarang, ini berhasil. Silverwing telah mengaktifkan senjata pembasmi terbesarnya. Tak seorang pun di luar dapat melihatnya, namun jika ia menunjukkan penampilannya saat ini, pasti akan membuat takut para pembudidaya yang bersorak kegirangan di kabin Silverwing, karena Silverwing sudah ada, rusak, sampai tak terbayangkan. Tepatnya Silverwing saat ini bahkan tidak bisa mencapai kecepatan dasar awalnya, karena damage di kepala, ekor, dan ujung di kedua sisinya sudah mencapai 94%. Badannya juga rusak, terdapat lubang dan kerusakan parah. Untungnya, para idiot ini tidak tahu bahwa kakak laki-laki senior telah pergi. Beruntung juga bahwa sayap perak mampu bertahan. Kalau tidak, aku khawatir kita semua akan binasa bersama. Fiuh, apakah aku mengambil terlalu banyak risiko? Chen Hao berpikir dalam hati. Pada awalnya, Chen Hao tidak pernah memikirkan langkah ini. Itu adalah ide yang sepenuhnya dadakan, dan dia bahkan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi pada saat itu, tetapi dengan kesombongan, semangat juang, dan semangat petualang di dalam hatinya, dia tetap melakukannya. Berbahaya, tapi hangat. Saya harap mereka tidak memikirkannya. Chen Hao menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berjalan keluar dari ruang kendali. Meskipun dia sudah kelelahan secara fisik dan mental, dia harus segera memulai perbaikan pada saat ini. Tidak, di dalam pesawat keluarga Simen, ketika sayap perak sedang berputar-putar dan terbang serta bertabrakan dengan pesawat Pegasus, dan terjadi ledakan yang mengerikan, Simen Feng yang sedang menatap layar, tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan mengeluarkan suara melengking, putus asa, teriak. Energi dan semangat orang itu sepertinya telah terkuras, dan dia duduk terpuruk di tanah dengan ekspresi kusam. Kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati, kamu mati, aku hidup. Tuan, ada apa denganmu? Master alam abadi surgawi yang tinggal di belakang untuk mengendalikan pesawat bertanya dengan suara ketakutan, dan buru-buru mendukung Simen Feng, merasa sangat kebingungan. Seseorang berkorban dan binasa bersama mereka. Meskipun para pembudidaya di sayap perak tidak dapat ditangkap hidup-hidup, satu-satunya penyesalan adalah hilangnya persyaratan kontrak antara keluarga Simen dan bintang Janan dinasti. Apakah perlu untuk menjadi begitu bersemangat? Atau, Tuan Muda telah jatuh cinta pada Bai Liningbing? Melihat ekspresi Simen Feng dan gumaman samar, sepertinya ini adalah satu-satunya kemungkinan. Aku tidak menyangka Tuan Muda yang selalu romantis memiliki sisi tergila-gila. Namun, Bai Liningbing memang jarang. Sayang sekali aku melihat kecantikan yang menakjubkan pada pandangan pertama, dan dia sangat berbakat. Hamba keluarga Simen ini, yang berada di alam surga, adalah bawahan setia Simen Liuyun. Dia tahu keseluruhan prosesnya. Demikian pula, dia juga tahu bahwa pengaruh Simen Feng pada Simen Liu pentingnya awan. Jadi, memikirkan hal ini, dia buru-buru berbicara untuk menghibur Simen Feng. Sayang sekali, Simen Feng tampak bodoh, hanya menatap layar, seolah dia tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Ribuan mil di sekitarnya berada di bawah kendali kita, dan tidak ada yang abnormal. Apa yang terjadi? Apakah Yuan Rutianzun juga hancur baik jiwa maupun raganya? Mungkin, jika tidak, dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk lepas dari persepsi kita semua. Pada saat ini,
Dewa Surgawi yang terluka parah mengeluarkan 2 suap darah tua dan menarik napas dalam-dalam dan berkata kultivasi saya sama sekali tidak lebih buruk dari Yuan Rutianzun, pertama kali saya memukul. Meskipun pesawat mereka memiliki keunggulan, itu hanya sedikit keunggulan. Kami sangat mustahil baginya untuk menembus pesawat yang beberapa kali lebih besar. Jika tidak, saya tidak akan menghindarinya, tapi sekarang. Saya kira dia bertekad untuk mati, membakar kekuatan hidupnya, meledakkan dirinya sendiri, dan mengaktifkan sayap perak. Tidak, hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kekuatan seperti itu. 2 makhluk abadi di sampingnya ingin meniduri pria idiot ini, tetapi saat ini, di depan Simen Liuyun dan yang lainnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa nenek moyang Tianma ketika mereka kembali. Ini murni semangat pengorbanan orang bodoh. Yang lain telah mencapai tujuan mereka dengan utuh, tapi bagaimana dengan mereka? Mereka tidak hanya kehilangan lusinan pembudidaya bumi abadi dan abadi surgawi, mereka juga kehilangan pesawat yang tak ternilai harganya. Memikirkan hal ini, pemimpin bintang Tianma, Lin Hai, memandang Simen Feng yang mengerutkan kening dan berkata saudara Simen, kali ini kita bergabung untuk mencegat dan membasmi, kerugian yang diderita oleh bintang Tianma kita sangat besar. Saya harap saudara Simen akan menebusnya untuk kita. Lin Hai, apakah kamu bercanda? Sebelum kita bergabung untuk mencegat, tidak ada komitmen seperti itu. Hanya saja kita memiliki tujuan yang sama. Siapapun yang kalah akan merasa tidak beruntung. Begitu pula bagi kita. Itu dia, misi telah selesai, saudara Simen, semuanya, sampai jumpa lagi. Haha, kami akan berangkat juga, kakak Simen, sampai jumpa lagi. Segera, para penggarap dari 3 keluarga lainnya menyingkir tanpa ragu-ragu. Hanya orang bodoh yang akan dimanfaatkan. Bahkan tidak ada kontrak, itu hanya mimpi. Apalagi mereka semua tahu nilai sebuah pesawat terbang. Keluarga Simen yang kuat pasti tidak akan mampu mengimbanginya. Ketiganya adalah sepertiga, yang merupakan jumlah yang mencengangkan. Belum lagi, pesawat Pegasus masih harus membawa banyak praktisi yang mengambil kesempatan untuk memahami ruang yang kacau. Wajah Pegasus Sing Lin Hai menjadi sangat malu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Ayo, pesawat keluarga Simenku. Adapun kerugiannya, karena kita tidak memiliki kontrak sebelumnya, kamu hanya bisa menerimanya, tidak mungkin mereka memberi kompensasi padamu. Ayo pergi. Hah, seperti yang diharapkan. Sayap perak adalah satu-satunya sistem deteksi yang terpelihara dengan baik. Setelah mendeteksi bahwa Simen dan 4 pesawat lainnya telah pergi satu demi satu, Chen Hao benar-benar menghela nafas lega, dan segera 2 sinar cahaya dingin bersinar di matanya. Jika melebihi jangkauan deteksinya, kita dapat mengaktifkannya. Pertama temukan pecahan bintang untuk mendarat, lalu coba yang terbaik untuk mengubahnya. Kuharap kamu bisa terbang cukup cepat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saat ini, krisis yang sebenarnya telah berlalu. Tidak ada ketegangan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, di hati keluarga Simen dan lainnya, sayap perak dan semua orang di dalamnya telah dihancurkan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bergegas menuju bintang Yaying secara perlahan. Pada saat itu, meskipun mereka mengetahui bahwa mereka masih hidup dan dibatasi oleh hukum galaksi Haoyu, mereka tidak berani menghadapinya secara terang-terangan. Tapi jika guk-guk itu menggigitku, lupakan saja. Itu bukan karakter Chen Hao. Jika memungkinkan, dia setidaknya harus membasmi guk-guk untuk diambil dagingnya. Tapi sekarang, hal itu memang mungkin. Alasannya sangat sederhana. Ketika Chen Hao mengandalkan peningkatan pertahanan Silver Wing dan menggunakan dirinya sebagai senjata untuk menembus dan menghancurkan pesawat Pegasus dari bawah ke atas, dia menyerap sejumlah besar pecahan pesawat di puing-puing bintang hitam. Bahan-bahan yang dikumpulkan di internet sebanding dengan bahan-bahan yang ada di sayap perak, dan lebih berharga daripada bahan-bahan kelas atas dari sayap perak itu sendiri. Chen Hao yakin bahwa dia dapat mengubah sayap perak menjadi yang lebih kuat. Itu hanya membutuhkan waktu. Sayang sekali aku tidak berani membiarkan kakak laki-laki berjudi saat itu. Kalau tidak, dengan kakak laki-laki, penguasa negeri dongeng, kecepatan transformasinya akan beberapa kali lebih cepat. Tidak, aku harus segera memberitahu kakak senior. Memikirkan hal ini, Chen Hao tiba-tiba terkejut. Meskipun Yuan Rutianzun lolos dari jiwanya, kecepatannya juga sangat cepat. Tapi petualangan Chen Hao mengakhiri pertarungan mereka terlalu dini. Jika mereka ditemui, bukankah buruk jika kakak senior tidak menyembunyikan auranya? Saya harap kakak laki-laki akan mendarat di dunia kedua. Tidak berani membuang waktu, saat berikutnya,
cahaya putih menyala di dunia kedua kota Yaying, dan Chen Hao muncul di dalamnya. Saat dia muncul, Chen Hao menyatu dengan segala sesuatu di dunia agar tidak ketahuan. Setelah mengirimkan beberapa pesan ke Yuan Rutianzun secara berurutan, Chen Hao menghela nafas lega. Sekarang dia hanya bisa pasrah pada takdir dan melihat keberuntungan Yuan Rutianzun. Bip, bip, bip. Hah, kakak senior, yang mengejutkan Chen Hao, begitu dia mengirim pesan terakhir, permintaan komunikasi Yuan Rutianzun muncul di benaknya. Adik laki-laki, kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wajah tua Yuan Rutianzun yang terkejut dan terkejut muncul di benak Chen Hao. Saat ini, dia hanyalah jiwa, tetapi setelah energi dan roh terkondensasi, itu tidak mempengaruhi pendaratan di dunia kedua sama sekali. Namun di dunia kedua, ia hanya berwujud jiwa dan tidak memiliki tubuh fisik nyata. Meskipun kecepatan terbang Yuan Shen ratusan kali lebih cepat dari tubuh aslinya, kecepatan ini paling banter sedikit lebih cepat dari pesawat lawan, dan keunggulannya tidak terlihat jelas. Apalagi melawan dua pesawat Simenjia dan Black Rockstar, tidak ada keuntungan sama sekali. Apalagi saat jiwa masih lelah juga butuh waktu untuk pulih. Ini juga berarti bahwa meskipun Yuan Rutianzun dapat melarikan diri, pada dasarnya dia dapat berhasil, tetapi jika dia kurang beruntung dan tertabrak, akan sulit untuk mengatakannya. Terutama, pertarungan Chen Hao berakhir terlalu cepat. Intinya, itu tidak berhasil Yuan Rutianzun banyak waktu. Oleh karena itu, apakah Chen Hao yang membutuhkan bantuan Yuan Rutianzun atau Yuan Rutianzun sendiri, kembali bergabung dengan Chen Hao adalah pilihan terbaik. Apalagi tubuh fisik Yuan Rutianzun masih dipertahankan oleh Chen Hao. Jika Anda dapat bergegas kembali ke masa lalu, kerusakan fisik dapat diabaikan sepenuhnya. Jika tidak, jika waktu terlalu lama tanpa nutrisi jiwa, tidak peduli seberapa baik Chen Hao dipertahankan, dia pada akhirnya akan menderita kerugian. Dan seiring berjalannya waktu, kerugian secara bertahap akan semakin meningkat. Mendesis. Kembali ke jiwanya, Yuan Rutianzun langsung menahan seluruh auranya dan bersembunyi di pecahan bintang kecil yang bisa dilihat di mana-mana. Menurut perkiraan waktu Chen Hao, pesawat lawan akan lewat paling lama 1 atau 2 hari. Saat itu, dia bisa terbang dengan tenang dan bertemu dengan Chen Hao. Mari kita semua istirahat. Semua orang melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Meskipun sayap perak kita rusak parah, untungnya, kita juga bebas dari bahaya. Ah! Keluar dari bahaya. Kakak Chen, apakah kamu serius? Tiba-tiba, semua orang yang masih tenggelam dalam kegugupan memandang Chen Hao dengan heran, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Tidak mungkin. Mereka telah melewati tampilan layar di kabin, tetapi mereka melihat bahwa lawan sekali lagi mengelilingi Silver Wing. Terlebih lagi, guncangan terakhir yang mengerikan, bahkan batasan penjaga di Silver Wing, tidak dapat menghentikannya, dan itu adalah kejutan yang hebat. Sesaat sebelumnya, tampilan layar di kabin menghilang. Semua orang sangat gugup sampai sekarang, dan mereka tidak tahu bagaimana situasi saat ini. Tanpa tampilan layar, mereka akan seolah-olah berada di ruang tertutup yang statis, tidak dapat merasakan apapun yang terjadi di luar. Pada saat ini, Chen Hao, yang akhirnya muncul di kabin, mengumumkan bahwa dia telah keluar dari bahaya. Bagaimana hal ini dapat mencegah semua orang terkejut? Tentu saja, ini lebih mengejutkan. Hei, tentu saja itu benar. Setelah transformasi oleh kakak senior, sayap perak kita menjadi sangat kuat. Tidak hanya menghancurkan pesawat terlemah lawan, tetapi juga menghilangkan jejak mereka. Namun, kami perlu memperbaiki sayap perak sesegera mungkin, jadi setelah Anda beristirahat sebentar, Anda masih harus bekerja sama sepenuhnya dengan Yuan Rutianzun. Tidak masalah. Tidak masalah. Haha, keren sekali, Yuan Rutianzun sungguh luar biasa. Aku bisa bertahan, hahaha. Aku bisa bertahan. Ini seperti mimpi. Buntut dari bencana tersebut membuat semua orang bersorak kegirangan. Bahkan Bai Liningbing, yang memiliki hantu di hatinya, memiliki ekspresi tidak percaya tetapi gembira di wajahnya, maksudnya itu apa? Artinya jika keluarga Simen tidak dapat memenuhi syarat kontrak dengan kakek, maka kontrak akan otomatis terputus. Kakek dan anggota istana janji lainnya tidak perlu menjadi budak keluarga Simen, dan dia tidak perlu menjadi pendamping Tao Simen Feng. Aku ingin memberitahu kakek kabar ini. Bai Liningbing berpikir bahwa dia segera memasuki dunia kedua. Wanan Chao, yang dengan cemas menunggu berita di dunia kedua, terkejut setelah menerima berita dari Bai Liningbing. Itu di luar imajinasi Bai Liningbing. Meskipun dia juga terkejut, itu tidak sebanyak yang dibayangkan Bai Liningbing sebuah kejutan. Terutama setelah pertemuan tersebut,
Wan Nanchao menanyakan semua detailnya kepada Bailin Ningbing, menyebabkan lelaki tua itu berpikir keras. Dari waktu ke waktu, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, bagaimana mungkin. Bailin Ningbing sangat terkejut. Kakek, ada apa denganmu? Bukankah ini buruk? Oke, tentu saja bagus. Xiao Bing, akhir cerita ini memang akhir yang terbaik. Kita tidak harus dikendalikan oleh keluarga Simen. Kakek, aku tidak bisa memahaminya. Bisakah ada bantuan dari seorang ahli? Lalu Chen Hao belum menyebutkannya. Tidak, itu semua adalah hasil transformasi sayap perak Yuan Rutianzun. Wan Nanchao menggelengkan kepalanya dan berkata aku seharusnya menyembunyikannya darimu. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Nah, sekarang sudah aman, kakek lega. Kirimi aku kabar apapun secepatnya. Kakek harus melakukannya sesuatu. Oh, baiklah, kakek, aku akan berhenti sekarang, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki sayap perak nanti. Setelah menyaksikan Bailin Ningbing menghilang, Wan Nanchao mondar-mandir di dalam ruangan lagi, bergumam pada dirinya sendiri itu pasti Chen Hai. Pasti Chen Hai. Bagaimana aku bisa lupa mempertimbangkannya? Xiao Xia jatuh cinta padanya saat itu, saya akan mengambil tindakan untuk secara paksa memenuhi keinginan Xiao Xia. Saat itu, leluhur Wuji mengeluarkan peringatan serius, mengatakan bahwa orang ini tidak dapat bergerak, bahkan dia tidak berani bergerak. Chen Hao ini pasti memiliki latar belakang yang mendalam. Dan sekarang, dikatakan bahwa Chen Hao telah meninggalkan bintang janji sebelumnya. Tuan Wuji bagaimana mungkin Zhu tidak meminta bantuan dari Chen Hai? Terlepas dari alasan ini, tidak mungkin keluarga Simen dan yang lainnya mundur. Dinasti Wanan yang selalu ambisius, memiliki pemahaman tentang Yuan Rutianzun yang sama sekali tidak sebanding dengan Simen Liu Yun dan lainnya. Dia tidak percaya bahwa Yuan Rutianzun memiliki kemampuan pemurnian senjata yang menantang surga. Jika itu benar, bagaimana sayap perak bintang janji bisa begitu lemah? Hanya berdasarkan sikap pengabdian sepenuh hati Yuan Rutianzun kepada bintang janji, hal itu tidak mungkin. Selain itu, Patriark Wuji tidak pandai memurnikan senjata, jadi bagaimana Yuan Rutianzun, muridnya, bisa pandai dalam hal itu? Jika semua ini terjadi pada kakak laki-laki Yuan Rutianzun dan kakak laki-laki kedua yang sering berlatih di luar, dia juga bisa berpikir bahwa mereka berdua telah mendapat peluang besar dan mungkin bisa melakukannya. Tapi Yuan Rutianzun bertanggung jawab atas semua urusan Akademi Elit Janji dan janji-janji. Dia pada dasarnya ditempatkan di janji-janji dan tidak pernah keluar untuk berlatih sama sekali, jadi ini sama sekali tidak mungkin. Kontak dengan keluarga Simen harus diputus sepenuhnya. Jika kontrak tidak dibuat, mereka harus mematuhi persyaratan setelah tidak dibuat. Tentu saja, mereka tidak akan membeberkan masalah ini. Tapi leluhur dan Yuan Rutianzun pasti tahu bahwa ada mata-mata, tidak perlu melakukan ini. Diragukan, sebaiknya aku mundur sementara. Memikirkan hal ini, Wan Nanchao mengirim pesan lain ke Bailin Ningbing untuk menekankan, dan kemudian langsung keluar dari dunia kedua. Hah, dari segi waktu, itu sudah cukup. Ayo pergi. Mendesis. Setelah Yuan Rutianzun bersembunyi selama 2 hari, dan setelah memastikan bahwa lawannya pasti telah melampauinya, dia akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menuju ke tujuan yang disepakati dengan Chen Hao. Tersembunyi di sini, dia secara alami tidak berani menjelajah dan tidak bisa mendeteksi pergerakan pihak lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk memperkirakan dan menilai. Menurut prediksi, pihak lain akan dengan mudah melampauinya dalam 1 hari. Dia menunggu 2 hari penuh, pasti aman. Faktanya, dalam waktu kurang dari sehari, keluarga Simen dan yang lainnya telah melampaui dia dan kembali ke planet Yaying. Setelah terbang selama sehari, jiwa Yuan Rutianzun akhirnya bersatu kembali dengan Chen Hao dan kembali ke tubuh fisiknya. Setelah kegembiraan mereda, mereka berdua, serta semua praktisi di kabin, memulai pekerjaan intensif mereka lagi. Bahan-bahan pesawat Pegasus yang diperoleh Chen Hao semuanya bermutu lebih tinggi daripada bahan-bahan Silverwing. Oleh karena itu, proses temper dan pemurnian dihilangkan, yang mempercepat perbaikan dan transformasi. Selain itu, Chen Hao tidak perlu lagi memahami rune yang sulit, dia hanya perlu memadatkannya sesuai dengan rune aslinya. Rune yang sama dan material yang berbeda dapat sepenuhnya meningkatkan Silverwing beberapa level. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Chen Hao menghabiskan 3 hari untuk menyempurnakan dan memuat sistem serangan, dan menghabiskan energi Yuan Rutianzun 20 kali untuk menyempurnakan 20 lingkaran hitam yang ditutupi dengan bola rune yang rumit. Saudaraku, semuanya sudah selesai.
Kecepatan asli sayap perak 20 kali lipat telah menjadi kecepatan dasar. Kecepatan yang dapat dipertahankan untuk waktu singkat telah menjadi 30 kali lipat. Pertahanan, berdasarkan transformasi asli, telah ditingkatkan lagi. 2 kali lipat. Sekarang meskipun pesawat mengenai simen, kita memiliki keunggulan absolut. Chen Hao dengan bangga mengeluarkan bola hitam yang telah disempurnakannya, yang diameternya hanya 30 cm. Adik laki-laki, apa ini? Yuanru Tianzun melihat bola hitam itu dan bertanya dengan heran. Bom yang memaksimalkan kekuatan energi. Energi yang sama, jika dijadikan bom, bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Sangat kecil, seberapa kuatnya? Meskipun Yuanru Tianzun merasa bahwa tanda rumit pada bola hitam itu tidak sederhana, dia meragukan seberapa kuat benda seperti itu. Semakin kecil, semakin kental. Kakak senior, jangan meremehkan bola ini. Energi di dalamnya adalah energi sebenarnya dari seluruh tubuhmu. Ini mengurasmu 20 kali sebelum memurnikan 20 bola. Setelah meledak, pastinya tidak kalah dengan keahlianmu yang paling kuat, kakak senior. Kata Chen Hao dengan pasti. Ini adalah hasil perpaduan ilmu pengetahuan dan kekuatan magis. Kekuatan magis yang unik tersebut dapat membuat energi seseorang menghasilkan kekuatan beberapa kali bahkan puluhan kali lipat, sehingga tidak bisa begitu saja diukur dengan teknologi yang ada di muka bumi. Justru karena itulah Chen Hao tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun, menurut perkiraannya, itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari pukulan terkuat Yuanru Tianzun. Oke, kakak, inilah saatnya kita melawan. Masalah ini tidak akan dibiarkan terjadi, lagi pula, itu terlalu dibesar-besarkan, dan saya selalu membicarakannya sebagai seorang guru. Saudaraku, itu atas namamu. Aku malu membuatmu terlalu terkenal. Hehe, apalagi bentuk, warna, dan ukuran sayap perak telah berubah total, tidak tahu itu kita, lagi pula, mereka mengira kita sudah selesai haha. Haha, tidak masalah. Kakak senior tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun. Jika kamu tetap menonjolkan diri, itu akan membuat mereka berhati-hati. Ini bukan hal yang buruk. Kamu benar-benar tidak bisa terkenal lagi. Yuanru Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Tertawa, sayap perak, yang telah sepenuhnya mengubah citranya, secara langsung meningkatkan kecepatannya hingga 20 kali lipat di bawah desakan Chen Hao, menuju bintang Yaying seperti bola meriam. Mampu mempertahankan kecepatan ganda secara instan dan mampu mengubah kecepatan ganda menjadi kecepatan penerbangan normal adalah konsep yang sangat berbeda. Melihat pemandangan di tampilan layar yang mundur dengan kecepatan yang menakutkan, serta pecahan bintang kecil yang harus dihindari dan dihindari, dihancurkan dan ditembus oleh sayap perak, kekuatan sayap perak yang dimodifikasi. Seperti Tianzun, takjub. Memikirkan tentang kemampuan abnormal yang dikatakan Chen Hao kepadanya, tembus pandang, Yuanru Tianzun semakin mengagumi adik laki-lakinya. Gaib jelas merupakan kemampuan super yang menantang surga. Kemampuan inilah yang membuat Simen Liuyun dan yang lainnya secara keliru percaya bahwa sayap perak meledak bersamaan dengan pesawat Pegasus, mata. Tertawa, pesawat Demon Star hanya sedikit lebih kuat dari pesawat Pegasus Star selama pengepungan Silver Wing. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari berturut-turut, mereka tertinggal jauh oleh pesawat keluarga Simen, Black Rock Star, dan Dragon Snake Star. Saudara Huang, ketika kita kembali kali ini, apapun yang terjadi, kita harus mengajukan permohonan pesawat yang lebih canggih dari leluhur Semut Eagle. Kali ini, jika pesawat kita tidak lebih baik dari milik Tianma Star, kemungkinan besar kita akan melakukannya, menjadi orang yang menderita. Pesawat Black Rock Star dan Dragon Snake Star jauh lebih kuat dari kita. Apakah Demonic Star kita lebih buruk dari mereka? Yah, ini memang waktunya untuk berubah. Dalam serangan ini, kita dihadapkan pada persaingan dengan Black Rock Star, Dragon Snake Star, dan Tianma Star. Sekarang keluarga Simen yang bertanggung jawab, Black Rock Star dan Dragon Snake Star tidak berani main-main. Apa yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana jika akan sangat berbahaya untuk merampok dan membasmi kita? Itu benar. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada yang terburuk. Bintang Semut Eagle kita terutama bergantung pada beberapa dari kita untuk mengangkut murid ke Yaying Star. Saya tidak ingin ada kecelakaan terjadi. Untung kali ini Tianma Star ada di atas, dan kita tidak punya rambut. Hilang satu, hahaha, sahut yang lain. 3 Master Alam Surgawi dari Demon Star sedang minum anggur dan mengobrol dengan santai di ruang kendali. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa aliran cahaya dengan cepat mendekat dengan kecepatan beberapa kali lipat. Apalagi kecepatannya belum ditingkatkan hingga batasnya.
Jendela di kabin terbuka dan hanya dilindungi oleh pembatas transparan. Ini juga salah satu tujuan perjalanan mereka, yaitu agar para praktisi muda bintang semut Ibel memahami ruang yang kacau dan melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Bip bip bip. Hah, menemukan targetnya. Chen Hao dan Yuan Rutianzun membuka mata mereka secara bersamaan setelah mendengar bunyi bip dari sistem deteksi. 5 juta mil. Jangkauan deteksi Silverwing masih mempertahankan kemampuan modifikasi terakhir. Bagaimanapun, persyaratan material untuk sistem deteksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem pertahanan. Kunci targetnya, mempercepat, ledakan. Tak terlihat, tertawa, tanpa ragu-ragu, Chen Hao mengaktifkan pikirannya dan mengeluarkan serangkaian instruksi. Setelah mengunci target, kecepatan sayap perak tiba-tiba meningkat, dari 100 kali menjadi 30 kali dalam sekejap, semua energi operasi itu dihentikan sementara, dan dengan kelembaman yang menakutkan, ia mendekati lawan dengan kecepatan tinggi seperti bola meriam. Yuan Rutianzun, master puncak di tahap akhir alam surgawi, sangat terkejut ketika dia melihat data di layar tampilan dan instruksi tepat Chen Hao yang akurat hingga 1 detik. Serang kunci sistem. Klik. Mencicit. Kepala sayap perak, yang dalam mode sembunyi-sembunyi, dengan cepat mengulurkan laras meriam besar dengan panjang 300 kaki. Namun, diameter dalam laras meriam hanya 30 cm. Bip bip bip. Ketika jaraknya masih 2 juta mil dari lawan, itu menunjukkan bahwa ia berada dalam jangkauan serangan. Hah, adik laki-laki, kamu belum menyerang. Saya pikir Chen Hao akan meluncurkannya pada waktu yang tepat, tetapi apa yang tidak diharapkan oleh Yuan Rutianzun adalah kali ini, Chen Hao tidak mengikuti petunjuknya, tetapi menatap ke arah layar dengan mata cerah, seolah menunggu sesuatu. Jangan khawatir, jarak dan kekuatan berbanding terbalik. Semakin dekat jaraknya, semakin besar kekuatannya. Akan lebih baik jika kita bisa melukai makhluk abadi di antara mereka dengan parah, sehingga kita bisa lebih menghemat tenaga dalam menghancurkan tubuh mereka. Kakak muda, tidak mudah untuk membasmi master alam abadi surgawi. Seharusnya ada 2 atau 3 dewa surgawi di antara mereka. Bahkan jika pesawat mereka hancur, saya khawatir itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagi mereka. Jika kakak pertama dan kakak kedua juga sekarang, kita bisa mencoba membasmi mereka. Kata Yuan Rutianzun. Haha, kakak senior, lihat saja. Sudut mulut Chen Hao sedikit terangkat, bersinar dengan senyuman percaya diri dan jahat. Itu membuat Yuan Rutianzun, penguasa alam surgawi, merasakan kekejaman. Chen Hao tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jutaan mil, 800.000 mil, 500.000 mil. Sayap perak, yang telah menahan seluruh auranya dan berada dalam kondisi sembunyi-sembunyi, sepenuhnya mengandalkan kelembamannya untuk memberi sinyal pada pesawat yang mendekati bintang semut ajaib. 200.000 mil, 100.000 mil, mempercepat. Tertawa, 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 ledakan, ledakan, ledakan. 3 aliran energi yang sangat dahsyat secara berturut-turut menyembur keluar dari ekor sayap perak. Pada saat ini, kelembaman sayap perak tidak dapat lagi dipertahankan, dan ia meledak secara langsung. 90.000 mil, 80.000 mil. Data yang ditampilkan di layar berkurang dengan cepat. Bip bip bip. Tiba-tiba terdengar bunyi bip cepat di ruang kendali pesawat Demon Star. 3 penguasa alam surgawi, yang sedang minum dan mengobrol dengan santai, melihat ke layar dengan panik pada saat yang sama, yang hampir sejajar, ketiganya jelas ada pesawat lain atau pecahan bintang besar yang tidak dapat ditahan oleh pesawat mereka untuk menghalangi jalan, dan mereka muncul langsung dalam jarak puluhan ribu mil, jika tidak maka akan terjadi tidak mungkin untuk menjadi begitu tergesa-gesa. 10.000 mil, emisi, ledakan, sayap perak, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba bergetar, dan kecepatannya langsung berkurang lebih dari 10 kali lipat. Di saat yang sama, cahaya terang dan tipis menembus kehampaan seperti kilat. Yuan Rutianzun tidak bisa menggambarkan seberapa cepat cahaya ini. Pesawat siapa itu? Apa yang akan dilakukannya? Tidak bagus. Hati-hati. Pada saat yang sama, 3 master alam surgawi yang baru saja mengetahui bahwa mereka sedang didekati oleh sebuah pesawat dengan kecepatan yang mengerikan dan berada pada jarak yang sangat dekat tidak punya waktu untuk memikirkannya energi yang ekstrim dan menembakkan serangkaian geng yang kuat. Ki juga meningkat pada saat yang sama. Kendalikan pesawat untuk menghindari. Itu mimpi. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa pesawat yang muncul secara tiba-tiba dan aneh itu pasti akan menabrak mereka. Sayangnya, dalam kepanikan mereka mengabaikan cahaya ramping yang bergerak dengan kecepatan yang lebih mengkhawatirkan.
Ledakan. Gemuruh. Sebuah ledakan mengerikan meletus di ruang yang kacau. Cahaya terang dan energi yang mengamuk menyebar ribuan mil dalam sekejap, dan cahaya menyelimuti jutaan mil. Ah! Tubuhku. Tidak. Siapa itu? Siapa itu? Ketika pesawat Demon Anstar meledak, kecuali 3 master alam surgawi, yang lain tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka ditelan oleh energi yang menakutkan dan hancur total secara fisik dan mental. Bahkan 3 master alam surgawi memadatkan gangki untuk melindungi mereka, tetapi tubuh fisik mereka berdua masih tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan, dan mereka langsung dihancurkan, dan jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Hanya satu orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang nyaris tidak berhasil menyelamatkan tubuhnya. Tertawa, cek cek cek, blitz, mendesis. Kedua orang itu, yang jiwanya hanya tersisa, dan jiwanya telah rusak parah, langsung bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh jiwa mereka. Mereka bersembunyi di kedua sisi karena ketakutan, tapi, pria yang nyaris tidak berhasil menghindarinya menghancurkan tubuh fisiknya lebih cepat. Tidak ada waktu untuk menghindar, dan dia langsung ditabrak oleh pesawat yang menderu. Jika itu adalah pesawat biasa, itu akan baik-baik saja. Paling-paling, dia bisa terbang mundur dan menahan sejumlah kekuatan tumbukan. Tapi bagian di mana pesawat itu menabraknya benar-benar memperlihatkan gigi bergerigi seperti sepasang pedang dingin. Tidak ada bisa lebih buruk dari ini. Ceritanya panjang, tapi nyatanya, itu hanya kilatan petir yang menyebabkan pesawat Demon Anstar hancur dan 3 makhluk abadi kehilangan tubuh mereka. Berlari, 3 jiwa besar itu bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Mereka hanya tahu bahwa pesawat ini pasti 100 kali lebih kuat dari milik mereka seorang master yang tak terkalahkan di alam surgawi. Karena itu cahaya ramping jelas merupakan keterampilan rahasia yang menakutkan dari master itu. Sebab, pada saat tubuh mereka dihancurkan, mereka merasakan aura esensi sejati dari negeri dongeng itu. Saat ini, siapa di antara mereka yang berani bertahan? Mereka bertiga berpisah menjadi 3 arah dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya tanpa menoleh ke belakang. Meski begitu, mereka semua berdoa dalam hati, berharap 2 lainnya mengejar mereka. Jika tidak, kamu akan mati. Titik titik titik. Foto, 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 foto. Di bawah kendali Chen Hao, Silverwing dengan cepat mengumpulkan pecahan pesawat Demonic Anstar, terbang di langit sejauh ratusan ribu mil. Untungnya, material pesawat ini tidak jauh lebih baik dari Silverwing saat ini, jika tidak maka akan sangat rugi. Pikir Chen Hao dalam hati. Tidak ada pilihan selain menggunakan sistem serangan, yang menyebabkan puing-puing tersebar ke segala arah setelah pesawat lawan meledak. Tidak peduli seberapa cepat Chen Hao menyerapnya, dia tetap akan kehilangan banyak. Dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk mencari pecahan kecil, jadi dia hanya bisa memilih pecahan yang lebih besar untuk ditelan. Adapun 3 jiwa yang melarikan diri, Chen Hao tidak peduli. Bahkan jika kita mengejarnya dan ingin membasminya, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki Yuan Rutianzun, penguasa alam surgawi. Tanpa penindasan alam absolut, mustahil bagi Yuan Rutianzun untuk menangkap jiwa lawan sendirian. Bao Jia. Tepat ketika Chen Hao hendak menyerah untuk menelannya, baju besi harta karun yang terbang dengan kecepatan tinggi tetapi bersinar terang muncul di layar tampilan besar. Senjata suci. Adik laki-laki, itu pasti senjata suci. Cepat dan kejar. Yuan Rutianzun, yang masih tenggelam dalam keterkejutan, berkata dengan terkejut setelah melihat baju besi harta karun di layar itu pasti seorang kultivator dari bumi abadi dan alam abadi manusia apa yang tertinggal. Haha, adik laki-laki. Kamu menghasilkan banyak uang kali ini. Begitu Anda mencapai peringkat dewa, selama jiwa tidak mati, tidak ada yang akan jatuh. Namun, jika tubuh dan jiwa dihancurkan, senjata ajaib di tubuh akan jatuh. Namun, dalam ledakan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan tubuh master alam surgawi, harta spiritual biasa, bahkan harta spiritual kelas atas, semuanya akan dihancurkan. Satu-satunya yang bisa bertahan adalah senjata ajaib tingkat senjata suci. Dengan kecepatan 20 kali lipat, sayap perak dengan cepat menyerap baju besi harta karun berkilau di depan Chen Hao. Armor lembut berwarna putih susu dikelilingi oleh cahaya yang mengalir, seolah-olah ada makhluk hidup yang mengalir sepanjang lintasan tetap di dalamnya. Rune halus dan rumit seperti pola bordir di atasnya, yang terlihat sangat indah. Yang lebih mengejutkan Chen Hao adalah baju besi lembut itu terasa sehalus dan sehalus sutra. Apakah ini senjata ajaib setingkat senjata suci? Ya, baju besi lembut ini seharusnya berasal dari Beimingxing, tangan nenek moyang Beiming. Itu termasuk dalam kategori artefak suci tingkat rendah,
tapi nilainya jauh lebih mahal daripada artefak suci tingkat rendah biasa. Pada dasarnya sudah pasti bahwa pemilik baju besi lembut ini seharusnya dia adalah murid langsung yang sangat disayangi oleh tokoh top di bintang semut Ibel. Selain itu, dia harus segera menerobos penghalang dan melangkah ke alam abadi surgawi. Jika tidak, dia pasti akan melakukannya tidak bersedia memberikan senjata suci itu. Setelah Yuanru Tianzun melihat baju besi lembut ini dari dekat, katanya. Meskipun penguasa alam abadi manusia dan alam abadi duniawi juga dapat menggunakan senjata suci, mereka terbatas pada alam mereka sendiri dan tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata suci tersebut sama sekali. Ditambah dengan artefak suci yang bernilai tinggi, sangat langka bahkan di antara makhluk abadi surgawi, apalagi manusia abadi dan abadi duniawi. Oh, bahan ini cukup bagus, ringan, halus dan halus. Tentu saja, bahan ini adalah sutera yang dipintal oleh ulat sutera air berumur 10.000 tahun di Laut Bintang Utara. Sutera jenis ini disebut ulat sutera utara. Ia tahan terhadap air dan api serta memiliki ketangguhan yang luar biasa. Bahkan jika itu tidak ditempa ke dalam formasi, pakaian yang ditenun di dalamnya lebih kuat dari harta spiritual terbaik. Nenek moyang Beiming mengandalkan ini untuk membuat bintang Beiming kaya. Sayangnya, keluaran sutra Beiming sangat kecil, dan jumlahnya sedikit cukup untuk menyempurnakan satu potong pakaian dalam 1000 tahun. Jika tidak, Beiming Star mereka mungkin menjadi salah satu dari 10 bintang teratas di yurisdiksi Asia Ying Star kami. Saudara muda, Anda harus segera meredamnya dan memasukkannya ke dalam ruang otak Anda sampai kritis. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Anda saat ini hanya di alam abadi manusia. Setelah terekspos, kemungkinan besar akan menarik perhatian para ahli di alam abadi surgawi. Terlebih lagi, jika para tetua dari pemilik aslinya mengetahuinya, mereka pasti akan tahu bahwa kita membasminya. Masih terlalu dini bagiku untuk tiba di alam surgawi. Mengapa kamu tidak mengambil dan menggunakannya, kakak senior? Bagaimana mungkin? Itu semua milikmu. Selain itu, kakak senior juga memiliki senjata suci, jadi jangan menolak. Haha, kalau begitu aku tidak diterima. Chen Hao tersenyum sedikit, dan setelah mengatakan itu, pikirannya menyatu ke dalamnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada hambatan dan itu memang menjadi benda tanpa pemilik, Chen Hao langsung mengorbankan esensinya dan darah, dan dengan mudah menghilangkannya. Hanya dibutuhkan secerca energi untuk mencapai pertahanan tahap akhir alam abadi bumi. Ini benar-benar kuat, bukankah itu master puncak dari alam abadi bumi? Memakainya, dia bisa dengan mudah mencapai pertahanan alam abadi surgawi. Dan itu juga dapat meregangkan dan menarik kembali dengan bebas dan otomatis. Haha, untungnya, ini adalah serangan mendadak. Saya kira pemilik aslinya tidak memakainya sama sekali, tetapi hanya menyimpannya di ruang penyimpanan. Ada waktu, mari kita pelajari dengan cermat ketika waktunya tiba. Sayap perak sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mengejar ke arah Yaying Star. Apakah mereka dapat mengejar tiga pihak yang tersisa termasuk keluarga Simen tergantung pada keberuntungan. Sekarang, Chen Hao memiliki keyakinan mutlak bahwa meskipun dia bertemu dengan pesawat terkuat dari keluarga Simen, dia masih bisa membuat mereka menderita. Belum lagi pesawat Black Rock Star dan Dragon Snake Star. Kecuali keluarga Simen, Chen Hao sama sekali tidak peduli dengan para pembudidaya muda pesawat dari planet lain, atau orang yang tidak bersalah adalah musuh bukan. Terutama di lingkungan ini. Terlebih lagi, ketika mereka ingin menghancurkan sayap perak, mengapa mereka peduli dengan kehidupan lebih dari 80 kultivator muda? Hanya ketika dia bertemu keluarga Simen, Chen Hao tidak bisa membasmi mereka semua sekaligus. Alasannya sederhana, yaitu Simen Feng. Orang ini menjijikkan, tapi Chen Hao Ruo yang membombardir pesawat keluarga Simen tanpa ampun tidak sejalan dengan prinsip hidupnya. Rasa syukur dan dendam sudah jelas. Jika Anda baik hati. Tidak peduli betapa menjijikkannya Anda tetap bisa dianggap tulus membantu Chen Hao. Tanpa pengingat Simen Feng, sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya sekarang. Terlebih lagi, Simen Feng kemudian menyampaikan berita melalui praktisi di sayap perak. Mempertahankan 20 kali penerbangan berkecepatan tinggi, Chen Hao mengganti saluran dan meminjam dukungan energi dari Yuanru Tianzun untuk memodifikasi sayap perak lagi. 15 hari, hanya 15 hari, sayap perak tiba di ruang kacau di tepi bintang Ying. Sementara itu, pesawat bintang ular naga dan tubuh tiga master alam surgawi bintang ular naga dihancurkan. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Pada saat yang sama,
dengan tambahan material canggih dari pesawat Dragon Snake Star, Silverwing sekali lagi diperkuat. Dari segi ukuran murni, bahkan dibandingkan dengan pesawat Seaman pun bisa disebut raksasa, belum lagi kemampuannya di segala aspek. Satu-satunya hal yang belum diperbaiki adalah sistem deteksinya. Masuk jalan utama No. 2. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Kami baru menghancurkan 3 kapal. Benar saja, Black Rock Star seharusnya berada di jalan utama kedua. Sekarang saatnya kita mencegat mereka. Adapun keluarga Seaman, biarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Oke. Yuanru Tianzun melihat ekspresi tenang Chen Hao dan merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Meskipun Chen Hao masih manusia biasa, pembasmiannya yang tegas dan metode kejamnya membuatnya merasa malu. 10 hari kemudian, pesawat Black Rock Star kedua setelah keluarga Seaman dihancurkan. 2 orang yang berada di puncak tahap akhir alam surgawi, tetapi Chen Hao membutuhkan banyak usaha dan 4 bola meriam untuk menghancurkan tubuh mereka. Namun, Chen Hao sangat puas dengan materi yang diperoleh kali ini, jauh dari sebanding dengan materi dari bintang semut ibel dan bintang ular naga. Ini membuat serangan balik Chen Hao berjalan lancar. Seaman Liu Yun, yang mengira dia telah kembali dengan kemenangan, tidak menyangka bahwa Seaman Feng, yang diam-diam mengkhianati keluarganya karena cinta sejati, malah menyelamatkan mereka. Namun, Chen Hao membiarkan mereka pergi karena Seaman Feng, yang tidak berarti. Di ruang yang kacau, sayap perak sekali lagi berubah menjadi sayap perak asli, dan hanya setelah menjadi bobrok dan runtuh barulah ia merobek dinding ruang, penghalang dan memasuki ruang Yaying Star. Anak ini, pada saat ini, ada aliran energi turbulen yang tidak signifikan di dalam kehampaan, yang tiba-tiba mengeluarkan gelombang samar, dan kemudian sebuah pesawat raksasa nyata muncul di dalam kehampaan. Bahkan Silverwing yang telah beberapa kali dimodifikasi pun berbeda seperti Monkey dengan gajah di depan pesawat ini. Jika Chen Hao melihatnya, dia pasti akan terkejut. Karena rune di pesawat ini jauh lebih misterius daripada yang dimodifikasi oleh dia dan Dewa Lama. Tidak hanya bisa menjadi tidak terlihat, tapi juga bisa mempertahankan kecepatan yang tak terbayangkan saat berada dalam keadaan tidak terlihat. Tentu saja, Chen Hao akan lebih terkejut lagi jika melihat seseorang di dalam pesawat. Caranya bagus, dan pengerjaannya cukup hati-hati, tapi sayangnya kemampuannya terbatas. Kecuali Anda tidak pernah muncul, apakah Anda masih ingin diekspos? Menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Seaman bisa dikatakan sebagai pembeda yang jelas antara dendam. Namun, aku tidak peduli dengan hal ini, berani menggunakan sikap tidak tahu malu ini. Tidak ada yang salah dengan caranya, tapi salahnya kamu berani mengambil tindakan terhadap anakku. Hah! Tertawa, mengikuti suara yang agung dan sombong ini, Big Mac langsung berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki jalan utama menuju Promise Star. Segera, bentuk Big Mac pun berubah, menyusut 100 kali lipat, dan berubah menjadi bentuk Silverwing yang dimodifikasi. Belakangan, pesawat keluarga Seaman merasa ngeri saat menemukan pesawat yang melaju. Kecepatannya yang mengerikan dan tubuhnya yang besar membuat rambut Seaman Feng berdiri tegak karena ketakutan pesawat untuk menghindarinya. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Boom! Dengan suara keras yang mengguncang langit, pesawat keluarga Seaman berubah menjadi bubuk, pembudidaya di dalam, Seaman Liu Yun, menyerbu dengan darah dan membasmi penjaga Seaman Feng dan melarikan diri. Seaman Liu Yun tidak tahu bahwa waktu reaksi ini sepenuhnya diberikan kepadanya oleh pihak lain karena Seaman Feng. Dalam hal ini, seseorang konsisten dengan Chen Hao. Hanya saja dia bisa melakukan apa yang Chen Hao tidak bisa lakukan. Misalnya, cici. Pada saat Seaman Liu Yun diliputi ketakutan, aliran cahaya terbang keluar dari pesawat yang menabrak mereka. Dia hanya melihat penampilan pihak lain, Seaman Liu Yun dan pelayannya penglihatan mereka menjadi gelap, dan mereka hampir pingsan karena ketakutan. Sudah berakhir. Ini adalah satu-satunya pemikiran mereka. Apa konsep menjadi setinggi 100 kaki? Punya ratusan lengan, bukan? Atau tentakel, apa konsepnya? Di bawah tekanan yang tak terbatas dan menakutkan, seluruh ruang kacau menjadi sunyi senyap. Seaman Liu Yun dan para budaknya tidak dapat berbicara bahkan jika mereka ingin berbicara, tubuh mereka di penjara, sementara Seaman Feng sudah lama tidak sadarkan diri dan hanya bisa berdiri dalam keadaan linglung. Dia memandangi monster raksasa yang tertawa menakutkan dan mendekat selangkah demi selangkah. Kemudian, 2 tentakel menggenggam Seaman Liu Yun dan budaknya seperti seekor ayam. Tapi yang mengejutkan Seaman Liu Yun adalah setelah pihak lain melakukan semua ini, mereka tidak memenjarakan jiwa mereka lagi. Mereka hanya tersenyum aneh dan menaiki pesawat raksasa, lalu menghilang.
Begitu mereka datang, mereka pergi secepatnya saat mereka datang. Segalanya tampak seperti mimpi, tetapi Si Men Feng dan keduanya lebih suka tidak pernah mengalami mimpi seperti itu. Apa itu? Itu adalah Zerg yang lebih kuat dari galaksi Haoyu umat manusia, setidaknya Zerg yang berada di puncak mendiang Daluo Jinxian. Tapi ia jelas bisa menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya, jadi mengapa ia membiarkan mereka pergi? Itu benar, para Master Zerg yang sombong bahkan tidak repot-repot membasmi kita, bukan? Kalau tidak, Si Men Feng, seorang manusia, tidak akan baik-baik saja. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan. Ayo pergi. Setelah tertegun selama 2 menit, Si Men Liuyun kembali sadar, menjaga Si Men Feng, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan cepat menuju bintang Yaying yang tidak jauh darinya. Ini tidak akan menjadi masalah besar. Setidaknya hilangnya keluarga Si Men dan 4 planet dapat dikaitkan dengan Zerg. Jika tidak, pasti akan ada kecurigaan pada sayap perak, yang dapat menyebabkan kejutan pada tingkat yang lebih tinggi. Melihat Si Men Liuyun dan yang lainnya melarikan diri dengan panik, di antara para raksasa, Chen Hai, yang memiliki wajah biasa dan sangat biasa, berkata dengan ringan. Segera, Big Mac langsung menghilang ke dalam ruang yang kacau. 540.